Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami bersyukur jika kembali pada siang hari ini kami boleh datang untuk belajar firman-Mu. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau yang terus berbicara kepada setiap kami, sehingga melalui kehidupan Bapak-Bapak leluhur ini kami boleh melihat teladan yang perlu kami teladani, tetapi juga mungkin hal-hal yang menjadi peringatan bagi kami untuk tidak jatuh ke dalamnya. Karena itu kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau tidak saja memberikan kami hikmat untuk mengenal sejarah yang menjadi latar belakang daripada umat Israel, tetapi juga melihat hal-hal yang boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami, prinsip-prinsip kehidupan yang Tuhan ajarkan yang sangat relevan dengan kehidupan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mulai mengenai Ishak dan Yakub, Kejadian 25 ayat 36. Kalau saudara mungkin melihat dalam schedule itu harusnya satu sesi, tetapi saya karena waktu itu kita ada mempercepat satu ya, kita akan membaginya menjadi dua karena ternyata memang cukup banyak yang perlu kita bahas ya. Ini juga adalah kehidupan yang sangat menarik, terutama kehidupan Yakub kan sangat berwarna ya. Kita melihat pemilihan Yakub sebagai pewaris, Kejadian 25 ayat 19. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Waktu itu saya pernah berkata bahwa kehidupan Ishak itu selalu dikaitkan dengan Abraham maupun dengan Yakub ya, karena itu tidak ada satu bagian yang benar-benar hanya kehidupan Ishak. Karena itu kenapa kita menggabungkan Ishak dan Yakub. Sedangkan waktu kehidupan Abraham juga kita sudah melihat sedikit mengenai Ishak. Jadi ini berbicara tentang keturunan Ishak, tetapi langsung berbicara tentang Yakub dan Esau. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan sebab untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Nah, banyak dari kita tidak sadar kalau Ribka itu mandul. Karena apa? Karena pada ayat yang sama dikatakan istrinya mandul, Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung ya. Jadi tidak ada drama yang diceritakan seperti kehidupan Sarai. Tetapi sebenarnya cukup lama mereka tidak punya anak karena Ishak menikah umur 40. Umur berapa dia punya anak? 60 ya. Jadi kita melihat ayat 26, sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu dia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Jadi bayangkan berdoa untuk 20 tahun. Dan selama 20 tahun Ishak adalah satu-satunya bapa leluhur yang tidak mengambil istri lain. Abram dulu setelah 10 tahun Tuhan tidak memberikan yang dijanjikan, mengambil Hagar. Ya, walaupun memang Abram sudah lebih tua, tapi ini kita harus memuji ya, 2 kali lipat 20 tahun baru kemudian mendapatkannya. 22, tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya mengapa aku hidup, dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Nah, ini adalah ayat yang membuktikan bahwa janin atau bayi dalam kandungan aja sudah bisa berdosa tuh saudara-saudara ya. Anak kembar aja berantem di dalam rahim ibunya, dan sampai ibunya kesakitan merasa lebih baik mati. Berarti sakit nggak? Sakit sekali ya. Karena itu kita melihat bahwa memang betul apa yang diajarkan Alkitab, kita sudah diperanakan dalam dosa ya, sehingga dalam kandungan saja sudah bisa berdosa. Jadi dia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. 23, firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Jadi kita melihat pemeliharaan Yakub sebagai pewaris. Pertama-tama Yakub dan Esau yang bertolak-tolakan itu nanti merupakan bayang-bayang dari perselisihan antara Israel dan Edom. Dari Yakub nanti akan menjadi umat Israel, dari Esau akan menjadi bangsa Edom ya. Edom itu berarti merah, dan memang Esau dikatakan berbulu dan juga berwarna merah, karena itu dia disebut Esau, dan Edom juga. Tetapi di sini kita melihat jelas bahwa Tuhan memilih bukan anak yang tua, tetapi anak yang muda untuk menjadi pewarisnya. Anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda ya. Kita kalau memperhatikan Tuhan sering nggak begitu? Sering sekali ya. Kenapa? Memang Alkitab tidak mengatakan, tetapi saya rasa salah satunya adalah untuk menekankan bahwa pilihan Tuhan itu semata-mata anugerah.
bukan karena orang itu berhak mendapatkannya. Kalau Tuhan selalu memilih anak sulung, orang akan berpikir ya memang dia anak sulung, dia pantas mendapatkannya. Ya, jadi hal-hal seperti ini menekankan kepada anugerah Tuhan. Nama Esau menunjukkan warnanya yang merah, Adomir, ya, sehingga bandingkan nanti keturunannya adalah bangsa Edom. Berbulu, Seir, nanti bandingkan Seir adalah tempat di mana nanti bangsa Edom tinggal, Gunung Seir. Ya, jadi ini berkaitan juga dengan namanya. Sedangkan nama Yakub menunjukkan tindakannya yang memegang tumit. Tumit itu akeb. Jadi dari sana kata Yakub. Kata Yakub berarti memegang tumit, yang kemudian menjadi metafor dari sesuatu yang negatif, yaitu menipu. Ya, jadi kata Yakub kemudian mempunyai nuansa yang sebenarnya tidak bagus, ya. Jadi menipu, mungkin gara-gara Yakub menipu, ya. Jadi waktu diberi nama anaknya mungkin belum mempunyai konotasi seperti itu, ya. Siapa yang mau memberi nama anaknya penipu gitu, ya. Kalau sekarang banyak orang Kristen memberi nama Yakub kepada anaknya itu karena kagak ngerti kan nama Yakub artinya apa, ya. Rupanya nama Yakub kemudian tidak mempunyai arti yang bagus. Orang Tuhan aja mengganti nama Yakub jadi Israel kok, ya enggak, ya. Jadi kita melihat ini yang terjadi. Karena itu kenapa namanya Esau dan Yakub. Nah, tetapi kemudian apa yang terjadi kita melihat dari ayat 27. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab dia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Nah, orang tua itu memang biasanya ada anak yang lebih mungkin dekat dengan dia, lebih disayang daripada yang lain. Tapi sayangnya kita melihat dalam keluarga ini mungkin menunjukkannya terlalu berlebihan, ya, berpihak kepada anak kesayangannya terlalu berlebihan, sehingga itu kemudian menjadi masalah. Memang saya rasa adalah sesuatu yang tidak terelakkan. Orang tua pasti ada lebih dekat dengan yang satu daripada yang lain. Saya rasa kita semua bisa mengerti. Saya sih tidak punya anak, tetapi saya tahu bahwa di keluarga saya misalnya papa sayangnya siapa, mama sayangnya siapa gitu kan. Biasanya anak paling besar, anak paling bungsu tuh yang menjadi anak-anak kesayangan. Saya pas anak tengah soalnya, ya. Tapi orang tua saya, walaupun saya tahu ya kesayangan mereka siapa, tetap memperlakukan kami dengan adil. Jadi misalnya Cynthia dibeliin kalung, semuanya dibeliin kalung. Ya, kalau dari emas semuanya dari emas, bukan yang misalnya cici emas saya perak, wah bisa ngamuk saya, ya. Tapi tidak. Jadi kalau soal orang tua mempunyai kedekatan yang lebih dengan anak-anak tertentu itu masuk akal. Tetapi jangan memperlakukan dengan tidak adil, ya. Sehingga kita melihat sayangnya kedua orang tua ini akhirnya mungkin memihak yang terlalu berlebihan kepada anak-anak kesayangan mereka. Nah, sekarang kita mau melihat apa yang terjadi mengenai penjualan hak kesulungan dari ayat 29. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom, ya. Edom berarti merah. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganku. Nah, dalam hal ini Yakub keterlaluan enggak? Ya, kakak lapar minta makanan, kalau kita mengatakan oke, bayar 100.000 aja sudah keterlaluan. Ini jual hak kesulungan, dan hak kesulungan ini nanti mewarisi perjanjian Allah dengan Abraham yang mungkin dalam terminologi kita miliaran atau puluhan miliar, ya enggak? Keterlaluan enggak? Keterlaluan sekali, ya. Dan karena itu dia tahu pasti kakaknya menganggap dia bercanda, padahal dia tidak bercanda. Karena itu kita melihat 32, Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijuallah hak kesulungannya kepadanya. Yakub tahu sekali dan dia serius, dia bersuruh Esau bersumpah. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi, sepertinya tidak ada apa-apanya. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Tadi saya mencoba supaya kita melihat bahwa sebenarnya Yakub sangat keterlaluan, ya. Bukannya Yakub tidak salah, tetapi kenapa Alkitab mengecam Esau?
Sekali lagi bukan berarti Alkitab membenarkan apa yang dilakukan Yakub, tetapi dianggap kesalahan Esau lebih besar. Kenapa memandang hak kesulungan menjadi dosa yang begitu besar? Kita harus mengingat ini bukan keluarga biasa. Ini adalah keluarga yang mana Tuhan mengadakan perjanjian. Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham yang diwariskan hanya kepada Ishak. Dan nanti dari Ishak akan diwariskan kepada yang mendapatkan hak kesulungan. Berarti ketika Esau memandang rendah hak kesulungan, artinya dia memandang rendah perjanjian yang Tuhan berikan kepada Abraham dan Ishak. Berarti dia tidak percaya atau dia tidak peduli dengan janji Tuhan. Karena itu kenapa dianggap suatu dosa yang sangat besar. Dia memandang rendah hak kesulungannya, ya. Jadi walaupun dosa Yakub juga sebenarnya besar, tetapi dianggap dosa Esau yang lebih besar karena memandang rendah apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Nah, sekarang kita masuk kepada peneguhan janji, ya, dan pemeliharaan Tuhan. Pertama-tama peneguhan janji Tuhan terhadap Ishak. Jadi seperti yang saya katakan, cerita tentang Ishak itu terjalin dengan Ishak, Yakub, Esau begitu. Jadi sudah berbicara tentang Yakub, Esau, sekarang balik lagi kepada Ishak. 26, maka timbullah kelaparan di negeri itu bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham, sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Nah, kita harus mengerti Ishak tetap di Kanaan. Orang Filistin pada zaman ini sekarang menetap di Kanaan. Jadi walaupun daerah itu daerah milik orang Filistin, tapi tetap di Kanaan, yang berarti di tanah yang nanti menjadi tanah perjanjian tersebut. Ayat 2, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Tuhan menyuruh Ishak jangan pergi ke Mesir. Dan memang ayat 6, jadi tinggallah Ishak di Gerar, di daerah orang Filistin, sekali lagi ada di Kanaan. Kenapa ini merupakan sesuatu yang sangat penting? Karena mau menekankan bahwa Ishak seumur hidupnya tinggal di Kanaan. Dari bapak-bapak leluhur, kalau kita bicara tentang Abraham, Ishak, dan kemudian Yakub dengan 12 anaknya, hanya Ishak yang seumur hidup tinggal di Kanaan. Abraham tentu saja kita tahu umur 75 baru Tuhan panggil dan dia baru masuk Kanaan, ya. Nanti Yakub kan setelah tua pergi bersama dengan anak-anaknya mengikuti Yusuf tinggal di Mesir. Jadi Ishak satu-satunya yang seumur hidup tinggal di Kanaan. Saya rasa ini memang mau menggambarkan Ishak adalah anak perjanjian yang menjadi bayangan daripada apa yang akan terjadi pada umat Israel. Nanti umat Israel akan tinggal di Kanaan. Nah, mungkin karena pada waktu itu kelaparan juga, Ishak adalah satu-satunya bapak leluhur yang digambarkan kemudian bercocok tanam. Karena itu kita melihat ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Yang lain tidak pernah bercocok tanam. Padahal nanti Israel bercocok tanam atau beternak? Bercocok tanam, walaupun tentu saja ada ternaknya, tetapi terutama mereka bercocok tanam. Karena itu lihat nggak bagaimana gambaran hidup Ishak benar-benar ya menjadi bayang-bayang daripada apa yang akan menjadi kehidupan bangsa Israel nantinya. Tapi di sini juga kita melihat jadi Ishak juga taat. Jadi di sini kita melihat Allah meneguhkan perjanjian dengan Abraham kepada Ishak karena ketaatan Abraham. Nah, ini juga yang perlu kita lihat. Saya lanjutkan membaca, ya. Ayat 3, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu lah akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepada Aku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Lihat gak? Abraham memenuhi syarat perjanjian. Ingat waktu itu kita mengatakan perjanjian Allah dengan Abraham bersyarat atau tidak bersyarat? Dua-duanya. Ya,
Di satu pihak itu adalah perjanjian yang tidak bersyarat. Tuhan sampai melewati potongan daging, bersumpah menunjukkan tidak bersyarat, tetapi juga ada syaratnya. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela, dan Abraham dan keturunannya harus melakukan sunat. Jadi kita melihat di sini mau menekankan Abraham menepati syarat yang Tuhan tetapkan, karena itu Tuhan akan meneguhkan perjanjian. Dan Ishak pun menunjukkan ketaatannya. Tuhan suruh jangan pergi ke Mesir, Ishak taat dan tidak pergi ke Mesir, tinggal di daerah orang Filistin di Gerar. Ya, sehingga kita melihat bahwa peneguhan janji itu terjadi karena Abraham taat dan Ishak pun menunjukkan ketaatannya. Walaupun kemudian juga kita melihat ya bahwa ternyata Tuhan memang menunjukkan pemeliharaan yang sama. Nanti kita akan melihat beberapa hal yang terjadi dalam kehidupan Ishak itu mengkopi apa yang terjadi pada Abraham. Sayangnya termasuk salah satunya adalah berbohong tentang istrinya. Ya, Ishak berbohong tentang istrinya dengan alasan yang sama seperti Abraham, dan Tuhan pun menolong Ishak seperti Abraham. Karena apa yang terjadi adalah Ishak seperti biasa juga menyuruh Ribka, mengatakan dia adalah adiknya, tetapi sekali ini istrinya tidak diambil orang. Ayat 8, setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek raja orang Filistin itu dari jendela, maka dilihatlah Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Mana ada mungkin kakak yang cium-ciumin adiknya begitu kan ya, sehingga dia kemudian sadar Ribka adalah istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu, masakan kau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. Sama nggak alasan dengan Abraham? Sama kan, takut mati. Tetapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian kau mendatangkan kesalahan atas kami. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang itu atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Saya percaya kejadian ini seperti sebelum Ribka melahirkan anak. Kalau enggak kan sudah tidak bisa ditutupi ya. Karena ingat 20 tahun tuh menikah tidak punya anak. Tapi di sini kita melihat Tuhan meneguhkan janjinya kepada Ishak. Dan setelah itu digambarkan pemeliharaan Tuhan. Karena itu kita melihat bahwa Tuhan memberkati berupa air di padang gurun. Tentu saja kita tahu air di padang gurun penting tidak? Penting sekali. Ya, dimulai dengan kelaparan pasal 26, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Nanti di akhir pasal 26 mengenai cerita Ishak ya, itu adalah ayat 33, karena nanti 34 berbicara tentang Esau. Maka kita melihat berakhir dengan air di Beersheba. Lalu dinamailah sumur itu Sheba, sebab itu nama kota ialah Beersheba sampai sekarang. Sumur akhirnya menggali dan mendapatkan air, dan sumur itu tidak diambil orang, mau menggambarkan akhirnya Ishak bisa menetap dengan tenang, sudah ada sumur dan kota itu dinamakan Beersheba. Mulai dengan kelaparan, berakhir dengan mendapatkan sumur ya. Jelas ini mau menyatakan berkat Tuhan dan pemeliharaan Tuhan kepada Ishak. Nah, tadi kita sudah melihat Ishak menabur dan mendapat hasil 100 kali lipat, itu sangat luar biasa ya. Kelihatannya ini adalah di dalam konteks kelaparan. Karena itu kalau tidak Ishak kan tidak menabur. Mereka kan ayahnya itu adalah peternak, begitupun juga nanti Yakub kan. Kemudian kita melihat apa yang terjadi, tetapi berkat Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Jadi dia menabur mendapat 100 kali lipat, tentu saja kemudian menjadi kaya. Karena itu saya baca dari ayat 13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Yang mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak orang anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Ternyata kekayaan bisa membawa tantangan baru. Musuh kemudian menjadi cemburu. Sedangkan ditekankan 15, segala sumur yang digali pada zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Ya, karena mereka tinggal di daerah Filistin, ingat ya, jadi diusir, disuruh pergi.
Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, ya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya nama sumur-sumur itu menurut nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Persamaan yang kedua dengan kehidupan Abraham, menggali kembali sumur-sumur, bahkan sumur-sumur yang persis digali oleh Abraham, memberi nama yang persis diberikan oleh Abraham. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak, kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain. Berarti setelah bertengkar, Ishak memberikan sumur itu. Ishak kelihatannya adalah orang yang mungkin tenang, yang tidak mau cari perkara, ya. Apalagi dia mengerti dia merantau di negeri asing. Kayak itu walaupun sudah menggali sumur dan mendapatkan air, dia melepaskan. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ya, pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamai Rehobot dan dia berkata, Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini, ya, sehingga kita melihat sumur yang ketiga baru kemudian dia dapat meminumnya. Tetapi itu pun sementara. Dari situ ia pergi ke Beersheba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanku karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan, yang memasang kemahnya di situ. Lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Kembali Tuhan meneguhkan perjanjiannya. Kemudian perhatikan ayat 26, datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Abimelek yang tadinya mengusir Ishak. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kamu dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami. Ayat 30, kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahlah mereka. Jadi Ishak mengadakan perjanjian dengan Abimelek. Hal-hal yang terjadi mengingatkan kita apa enggak? Mengingatkan kita apa yang terjadi pada Abraham, ya. Abraham juga berjumpa dengan Abimelek, ya, yang juga kemudian tidak senang karena Abraham kaya, tetapi akhirnya juga datang karena ketakutan. Abraham sudah menjadi orang yang besar, begitupun juga dengan Ishak. Karena itu kita melihat berkat Tuhan pada Ishak membuat musuh menjadi takut dan mengajak damai. Ini juga terjadi pada kehidupan Abraham. Bahkan rajanya juga mempunyai nama yang sama, yaitu Abimelek. Abimelek memang favorit nama raja. Karena apa? Abi berarti ayahku, Melek berarti raja. Abimelek artinya ayahku adalah raja. Jadi rupanya raja-raja suka memberi nama anaknya Abimelek, ya, supaya semua orang tahu kalau dia adalah raja, gitu kan, ya. Karena itu kenapa ini adalah nama favorit. Dan masalah sumur menjadi beres dan Ishak diberkati dengan air di Beersheba. Setelah mereka mengadakan perjanjian, 32, pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya, kami telah mendapat air. Lalu dinamainya sumur itu Sheba, sebab itu kota itu adalah Beersheba sampai sekarang. Jadi kita mengerti soal sumur di Beersheba penting tidak? Penting sekali, ya. Berkali-kali menggali itu kemudian bisa direbut orang. Karena itu kita melihat di sini mau mengatakan hidup Ishak banyak kemiripan dengan kehidupan Abraham. Soal kebohongan tentang istri, soal sumur, dan musuh menawarkan perdamaian, ya. Dan kisah ini tentu saja mau menunjukkan bahwa pada akhirnya Ishak bisa hidup dengan tenang di Beersheba dan di tempat yang sudah ada airnya. Tentu saja menunjukkan pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa. Nah, kemudian kita akan masuk kepada bagian yang mungkin kita sudah lebih familiar,
yaitu janji Tuhan tergenapi melalui dosa umatnya. Dimulai dengan pasal 26 ayat 33 dan 34. 34 harusnya, 34 dan 35 ya. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit anak Beeri orang Het dan Basmat anak Edom orang Het menjadi istrinya. Orang Het itu orang apa? Orang Kanaan. Het adalah salah satu suku Kanaan yang besar. Tuhan menyuruh tidak boleh menikah dengan orang Amori, Het, orang Hewi, orang Yebus dan sebagainya. Het adalah salah satu suku yang mereka orang-orang Kanaan yang tidak boleh dinikahi. Ingat ketika Abraham meminta hambanya untuk mencari istri bagi Ishak, apa yang katakan Abraham? Bersumpah bahwa engkau tidak akan mencarikan istri bagi anakku dari orang Kanaan. Tetapi di sini kembali Esau menunjukkan ketidakpeduliannya kepada Tuhan. Dia menikah dengan perempuan Kanaan. Kenapa secara khusus tidak boleh menikah dengan orang Kanaan pada masa ini? Ya memang nanti keturunan Israel tidak boleh menikah dengan mereka yang tidak seiman, tetapi khusus untuk bapak-bapak leluhur tidak boleh menikah dengan Kanaan. Waktu itu belum ada Israel, betul nggak? Tidak mungkin disuruh menikahi orang Israel. Tapi kenapa secara khusus tidak boleh orang Kanaan? Karena ingat, nanti keturunan mereka disuruh membunuh orang Kanaan. Kalau mereka menikah dengan orang Kanaan, berarti kan mereka ada darah campuran Kanaan. Berarti kan ketika mereka nanti membasmi orang-orang Kanaan, kan membasmi nenek moyang mereka, ya. Karena itu ini adalah sesuatu yang sangat penting. Dan kenapa ini ditunjukkan sebelum nanti Yakub berbohong untuk mendapatkan berkat, untuk menyatakan bahwa memang Esau tidak pantas mendapatkan hak kesulungan tersebut. Dia sudah menjual hak kesulungannya, bahkan dia tidak menganggap itu serius, dan sekarang dia tidak peduli dengan perintah Tuhan dan menikah dengan perempuan-perempuan Kanaan. Nah, kita nanti akan melihat lebih mendetil kesalahan Ishak, Ribka, Esau, dan Yakub dalam penipuan berkat sulung. Kenapa saya tidak mengatakan itu hanya kesalahan Ribka dan Yakub? Kenapa termasuk itu adalah kesalahan Ishak dan Esau? Apa kesalahan Ishak dan Esau? Ishak tahu tidak kalau sebenarnya Tuhan maunya yang mewarisinya adalah Yakub. Tahu nggak? Ingat pada waktu Ribka mengandung kan Tuhan sudah memberikan nubuat bahwa yang tua akan menjadi hamba yang muda. Berarti kira-kira Ishak tahu nggak? Pasti tahu, pasti Ribka menceritakan. Apalagi setelah mereka besar, pasti Ribka mau supaya Tuhan memberkati Yakub. Jadi tidak mungkin tidak menceritakannya kepada Ishak. Sehingga di sini kita melihat bahwa Ishak pun melakukan kesalahan. Karena dia sayang pada Esau, dia bahkan mau tidak taat kepada Tuhan, mau memberkati Esau dengan berkat kesulungan. Padahal jelas-jelas Tuhan sudah memilih Yakub. Kesalahan Esau apa? Dia sudah menjual hak kesulungannya. Pantas nggak sekarang mendapatkan berkat kesulungan? Nggak pantas dong, dia sudah menjualnya. Berarti kan dia adalah orang yang tidak memegang janji. Ingat loh, dia disuruh bersumpah oleh Yakub. Kan itu kita melihat bahwa ini adalah kesalahan satu keluarga, ayah, ibu, kedua anaknya. Dan saya percaya itu terjadi karena apa? Karena dalam hal ini sayang sekali Ishak dan Ribka tidak bisa berkomunikasi dengan baik, ya. Kalau suami istri sehati itu tidak akan terjadi. Ini bisa terjadi karena Ishak dan Ribka tidak sehati. Karena itu ya saudara-saudara, jadi suami istri itu harus sehati. Tidak sehati, orang luar dengan sangat mudah akan menghancurkan. Ya, dan anak-anak pun bisa ya dengan pintar ya enggak, kalau orang tua tidak sehati, anak bisa akan memainkan ayah lawan ibu, ibu lawan ayah kan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena itu adalah sangat penting suami istri sehati ya. Dan di sini kita melihat kesalahan yang besar. Nanti Esau menyadari kesalahannya dan menikah dengan anak Ismail. Kita lihat ini dulu, baru nanti kita berfokus kepada yang tengah, karena itu yang penting. Tapi sekarang kita lihat dulu pasal 28 dari ayat 6, saya bacakan ya. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepaskannya kepada Aram untuk mengambil istrinya dari situ, pada waktu ia memberkatinya, ia telah memesankan kepada Yakub, janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan.
Dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke padang Aram, maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Sebab itu dia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya di samping kedua istri yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, adik Nebayot. Ya, jadi Esau mencoba kemudian mengambil lagi istri yang mungkin lebih berkenan kepada ayahnya. Kita mau berfokus kepada cerita yang tengah ini. Ya, jadi di sini penipuan berkat sulung. Saudara-saudara, kalau kita melihat struktur yang ada, maka ini diberikan mengenai 7 skenario, ya, 7 skenario. Skenario itu dapat kita lihat kalau kita mau membuat drama misalnya tentang cerita ini, maka panggungnya berubah, entah orangnya yang berubah, lokasinya berubah, ya. Jadi kita melihat ada 6 skenario. Pertama-tama Ishak dan rencana pemberkatan Esau. Jadi Ishak berkata kepada Esau, aku akan memberikan berkat kesulungan, pergilah berburu, masakan makanan kesukaanku dan kemudian akan kuberkati. Tapi rupanya Ribka mendengar, jadi Ribka kemudian mengirim Yakub untuk diberkati. Akhirnya Yakub datang pada Ishak dan dapat berkat. Tetapi begitu Yakub pergi kan Esau datang. Esau datang pada Ishak tetapi dapat anti berkat. Kenapa dapat anti berkat? Karena berkat yang baik sudah diberikan kepada Esau. Karena itu kita lihat dulu di sini, baru nanti kita berfokus kepada yang lain. Saya bacakan 2 ayat, misalnya ayat 39 dan 40. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Berarti tanahnya subur apa tidak subur? Tidak subur. Engkau akan mendiami tanah yang tidak subur. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Lihat gak? Ya, ini karena itu disebut sebagai anti berkat. Ya, karena bukannya yang baik, ya, malahan kan engkau akan menjadi hamba adikmu. Walaupun memang, tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Ya, jadi memang dia hanya bisa mendapatkan sisa berkat, gitu kan? Ya, karena itu kita sebut anti berkat. Kemudian Esau kan marah sekali mau membunuh Yakub, terpaksa Ribka mengirim Yakub ke Laban. Dan Ishak akhirnya walaupun tadinya sudah ditipu, akhirnya secara sadar memberkati Yakub. Jadi memang pada akhirnya Ishak secara sadar memberkati Yakub, ya. Kita akan melihat kenapa. Tapi ini adalah, kalau kita bisa lihat, ini adalah struktur yang biasa, kiastik, ya, paralel yang terbalik. Perhatikan. Dan ini menunjukkan ketidakharmonisan dalam keluarga itu. Di dalam setiap skenario tidak pernah empat-empatnya berkumpul bersama. Selalu dua orang, ya. Dan setiap pasang itu muncul 2 kali. Ishak dengan Esau yang pertama, dan nanti yang 27 ayat 30 sampai 40 Ishak dan Esau. Ribka dan Yakub juga 2 kali. Ribka mengirim Yakub untuk diberkati dan nanti Ribka mengirim Yakub ke Laban. Yakub dengan Ishak pun 2 kali. Yakub datang pada Esau di tengah-tengahnya dan nanti terakhir Ishak dan pemberkatan Yakub. Tetapi juga ada komentator yang mengatakan sesuatu yang menarik, tidak pernah di dalam skenario yang sama Esau dan Yakub ataupun Ribka dengan Esau. Mau menyatakan Ribka dan Yakub tidak berani langsung berhadapan dengan Esau. Berarti mereka sadar apa yang mereka lakukan adalah salah, ya, sehingga struktur ini banyak menunjukkan kepada kita, ya, apa yang terjadi. Tetapi terutama ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut. Nah, kita akan membahas beberapa hal. Ya, tadi perhatikan dalam setiap bagian struktur keluarga Ishak tidak pernah muncul secara utuh. Dan juga ketidakharmonisan dalam keluarga menyebabkan penipuan itu terjadi. Kemudian kita melihat juga berkat Ishak kepada Yakub terdiri dari 4 bagian, ayat 27 sampai 29. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatilah dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Bau padang menunjukkan kesuburan tanah.
Nanti Esau terbalik, tanah itu jauh dari embun, ya, sehingga mau menyatakan nanti tanah Israel adalah tanah yang subur. Hal yang kedua adalah Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gembuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Tuhan akan memberi hujan dan tuaian yang berlimpah. Yang ketiga, bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudaramu dan anak-anakmu, anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Israel akan menjadi bangsa yang dihormati orang dan bangsa-bangsa lain akan sujud kepada bangsa Israel. Dan ini terutama terwujud pada zaman Salomo. Ingat, Tuhan juga berkata di dalam Ulangan 28 ayat 13, kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Ya, itu berbicara tentang bukan setiap orang Israel secara pribadi, tetapi Israel sebagai satu bangsa. Berkaitan dengan ini, kamu akan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Ya, jadi itu tergenapi pada zaman Salomo. Ingat, pernah nggak kita bicara pada zaman Salomo seluruh bangsa dari Efrat sampai Mesir semua membayar upeti kepada Salomo. Dan terakhir, berkat dan kutuk kepada yang memberkati dan berkat kepada yang memberkati dan kutuk kepada yang mengutuki Yakub dan keturunannya, yang tentu saja mengingatkan kita perjanjian Allah dengan Abraham. Nah, saya mau sedikit berbicara tentang mengenai kutuk yang terjadi. Ya, kutuk yang terjadi digambarkan kenapa Ishak bisa tertipu. Karena dia sudah rabun, ya, dia sudah buta. Kita tahu Yakub kemudian disuruh memakai baju berbulu, baju dari Esau sehingga kelihatan seperti tangannya berbulu, ya. Nah, dalam hal ini Ishak rabun, ada yang mengatakan seperti ini, walaupun memang tentu saja itu mau mengatakan dia rabun secara fisik, tetapi mungkin juga mau menyindir bahwa Ishak pun sudah buta secara rohani, sehingga dia buta terhadap kelemahan Esau dan tetap bersikeras mau memberkati Esau. Padahal dia tidak seharusnya memberkati Esau. Tetapi yang saya mau supaya kita lihat adalah hukum keadilan Tuhan adalah apa? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu memang sudah disalah mengerti di dalam PB, ya, sehingga hukum yang sangat baik itu yang sebenarnya mau menyatakan Tuhan kalau menghukum itu persis seperti kejahatan yang dilakukan. Kalau mata ganti gigi itu tidak adil. Mata ganti mata, gigi ganti gigi itu adalah adil, ya. Jadi berarti memberikan hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Seperti saya katakan, pada zaman Tuhan Yesus itu sudah disalahartikan seakan-akan mereka boleh membalas dendam. Padahal hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi di dalam perjanjian lama, Tuhan menyuruh hakim ketika memutuskan perkara harus memakai prinsip itu. Itu berarti prinsip exact justice, keadilan yang tepat, ya, memberikan hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Nah, dalam hal ini kita nanti akan melihat di dalam kehidupan Yakub, mata ganti mata, gigi ganti gigi benar-benar terjadi dalam kehidupan Yakub. Salah satunya adalah ini. Dia menipu ayahnya dalam kebutaan ayahnya. Nanti dia ditipu ayah mertuanya dalam kebutaan malam. Ya, dia menggantikan dirinya, yang muda menggantikan yang tua. Nanti ya Laban menggantikan yang tua dengan yang muda. Lihat nggak? Ya, luar biasa Tuhan kalau memberikan hukuman, ya, dan kita bisa melihat ironisnya. Tapi bukan itu saja. Dia menipu ayahnya memakai baju Esau. Nanti dia ditipu ayah anak-anaknya dengan memakai jubah Yusuf. Saudara lihat nggak? Mata ganti mata, gigi ganti giginya, ya, sangat luar biasa sampai begitu detail. Tidak mungkin itu kebetulan, betul nggak? Jadi kita melihat walaupun mungkin secara tertulis tidak sepertinya Tuhan tidak menghukum Yakub, tetapi dalam kehidupan Yakub kita harus mengerti Tuhan menghukum dia, dan Tuhan menghukum dia juga dengan sangat keras. Nanti dia ketemu dengan mertuanya yang jauh lebih jahat dari dia, ya, penipu
kecil bertemu dengan penipu ulung, ya nanti ya dia habis-habisan tuh ditipu oleh mertuanya, ya, sehingga kita melihat betapa hukum tabur tuai, mata ganti mata, gigi ganti gigi merupakan sesuatu yang memang Tuhan terapkan dan terjadi. Jadi memang sepertinya apa yang dia lakukan berhasil, tapi kita harus melihat keberhasilannya adalah karena Tuhan biarkan. Karena apa? Karena memang Tuhan sudah menetapkan Yakub yang akan mendapat berkat. Sebenarnya kalau begitu ya, kalau Yakub dan Ribka benar-benar percaya kepada Tuhan, perlu nggak sih memakai cara yang tidak benar seperti ini? Perlu nggak? Nggak perlu. Pasti berkat itu akan jatuh pada Yakub. Tuhan sudah bernubuat ketika mereka masih ada dalam kandungan. Sehingga mungkin tidak berkat itu jatuh pada Esau. Tidak mungkin. Sehingga kalau mereka tidak berbuat apa-apa, saya rasa mungkin ini yang terjadi ketika misalnya si Ishak akan memberkati Esau, tahu-tahu dia bisu, tidak bisa bicara, gitu kan? Ya, sehingga dia sadar, oh Tuhan tidak boleh dia memberkati Esau. Bisa nggak Tuhan melakukan begitu? Bisa sekali kan? Kan itu sebenarnya sayangnya ya, Ribka dan Yakub kemudian melakukan hal yang tidak benar untuk menggenapi rencana Tuhan yang pasti tergenapi. Karena itu saudara-saudara, kita harus mengerti bahwa ya Alkitab menunjukkan Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Artinya apa? Artinya apa yang sudah direncanakan Tuhan pasti terjadi. Dan Tuhan akan menggenapi apakah kita taat atau kita tidak taat. Kita juga pasti harus dan akan menggenapi rencana Tuhan. Itu namanya Tuhan kita berdaulat. Karena itu kita melihat mereka semua berdosa, Tuhan tetap menggenapi rencananya melalui keberdosaan 4 orang ini. Karena Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Sehingga rencananya pasti tergenapi, entah manusianya akan taat atau tidak taat. Karenanya kita akan diminta pertanggungjawaban bukan soal kita menggenapi rencana Tuhan. Karena setiap kita pasti menggenapi rencana Tuhan. Dalam ketaatan menggenapi, dalam ketidaktaatan pasti juga akan menggenapi rencana Tuhan. Kalau begitu, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kita, bukan soal kita menggenapinya, tetapi cara kita menggenapinya. Mengerti ya, saudara-saudara? Jadi kita akan diminta pertanggungjawaban cara kita menggenapinya. Cara Yakub menggenapi apa yang sudah Tuhan lakukan benar atau salah? Salah, dan untuk itu dia harus membayar harga. Walaupun dia menggenapi rencana Tuhan, ya, tetapi dia menggenapi dengan cara yang tidak benar, dan untuk itu dia harus membayar harga. Tapi sementara ini kita melihat Ribka akhirnya mengirim Yakub ke Laban. Karena apa? Karena kan Esau menjadi sangat marah dan mau membunuh Yakub. Mungkin itu tidak terpikirkan oleh Ribka. Ribka ketakutan, kemudian mengirim Yakub ke Laban. Bukan hanya Yakub yang dihukum Tuhan, Ribka juga mendapatkan hukuman. Alkitab mencatat Yakub sekali pergi 20 tahun dan dia tidak pernah lagi berjumpa dengan Ribka. Ribka sudah meninggal ketika dia pulang. Berarti setelah ini Ribka tidak pernah lagi berjumpa dengan Yakub. Kelihatannya hukuman berat apa enggak? Pasti itu adalah anak kesayangannya. Dan dia tidak pernah lagi. Padahal pasti khawatir enggak? Ya, zaman dulu pergi begitu udah ada telepon loh, dari telepon, "Ma, aku sudah selamat dari rumah paman," enggak bisa loh. Ya, sehingga kita melihat ini pasti menjadi kekhawatiran yang sangat luar biasa sampai hari matinya. Apa yang terjadi pada Yakub? Dan dia tidak pernah lagi menjumpai anak kesayangannya itu. Ya, jadi kita melihat ya betapa walaupun Alkitab tidak mengatakan, tetapi sebenarnya ditunjukkan kalau Tuhan menghukum Yakub dengan berat. Tetapi setelah itu, ya, setelah memang akhirnya diberkati, maka kita melihat pada akhirnya setelah Ishak sadar bahwa dia tertipu, kelihatannya kok Ishak tidak marah ya. Yang marah adalah Esau, walaupun memang Ishak kemudian mengatakan seperti ini. Ayat 35, jawab ayahnya, "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." 36, kata Esau, "Bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku?" Lihat gak permainan kata Yakub dengan menipu. Tepat namanya Yakub karena dia sudah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Nah,
Tetapi ternyata setelah itu Ishak kemudian memberkati Yakub. Kira-kira kenapa? Jadi sebelum Yakub pergi karena dia harus melarikan diri, Ishak kemudian memberkati di dalam pasal 28 ya. Kita baca pasal 28. Kemudian Ishak memanggil Yakub lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya, katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan, bersiaplah, pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban saudara ibumu. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu dan membuat engkau menjadi banyak sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga Ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Bahkan dua hal yang paling penting yang biasa kita ingat dalam perjanjian Allah dengan Abraham, keturunan yang banyak dan tanah Kanaan, itu tidak diberikan pada pasal sebelumnya, itu diberikan di sini. Secara sadar, Ishak kemudian memberkati Yakub, mengatakan keturunannya akan menjadi bangsa-bangsa yang besar dan mereka akan mewarisi tanah Kanaan. Jelas Ishak tidak lagi marah, malahan memberkati. Kenapa? Saya rasa Ishak akhirnya sadar bahwa memang Tuhan maunya Yakub yang menerima hak kesulungan tersebut, sehingga kita melihat ini adalah hal yang patut kita teladani dari Ishak. Dia melakukan kesalahan dan ketika dia sadar Tuhan tidak berkenan sehingga apa yang dikehendaki tidak terjadi, dia bertobat ya, dan dia kemudian memberkati Yakub ya, dan itu adalah hal yang baik. Melakukan kesalahan adalah sangat manusiawi. Tetapi yang menjadi penting adalah apa yang harus kita lakukan setelah kita sadar kita melakukan kesalahan. Ya, itu yang sangat penting. Kadang-kadang tidak terelakkan kita melakukan dosa, ya, tetapi setelah sadar seharusnya kita bertobat. Karena itu kita melihat Ishak secara sadar memberkati Yakub sesuai dengan rencana Tuhan sebelum tentu saja mengirimkan dia pergi, ya. Nah, kita melihat sekarang Yakub harus pergi. Ini adalah anak yang di rumah, yang tidak seperti Esau yang suka berburu. Jadi cerita ini anak yang lebih tenang kelihatannya. Kira-kira menakutkan nggak dia harus pergi dengan tangan kosong melarikan diri? Kira-kira menakutkan nggak? Menakutkan. Dan Allah kita adalah Allah yang mengerti sekali ketakutan dari umatnya. Karena itu sebelum dia sampai di tempat Laban, Tuhan menampakkan diri kepada dia. Sehingga kita melihat peneguhan janji Tuhan terhadap Yakub, ya. Pasal 28 ayat 10 sampai 22 yaitu mimpi di Betel yang sangat terkenal tersebut. Nah, di sini kita melihat bahwa pertemuan Yakub dengan Tuhan dalam pelariannya dari Esau. Di sini kan dia lari dari Esau di Betel ini, dan kemudian pada saat dia akan berjumpa kembali dengan Esau di Peniel. Jadi ketika dia lari dari Esau, Tuhan berjumpa dengan dia. Nanti ketika dia mau berjumpa dengan Esau, dia senang atau takut? Takut lagi kan, takut dibunuh Esau ya. Dan Tuhan kembali menampakkan diri kepada dia. Ini merupakan peristiwa yang mengubah hidup Yakub. Jadi dua-dua kalinya. Tapi di sini lihat nggak keindahan penyertaan Tuhan. Ketika kita berada di dalam kedalaman ya, lembah kekelaman, disitulah sering Tuhan menampakkan diri. Disitulah sering Tuhan menunjukkan penyertaannya dengan lebih nyata. Karena itu sebenarnya kita jangan khawatir kalau kita berada di dalam kesulitan. Itu adalah masa-masa yang paling baik untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena apa? Karena biasanya Tuhan lebih menunjukkan penyertaannya, atau setidak-tidaknya kita menjadi lebih peka terhadap penyertaan Tuhan. Ya, karena itu ini juga kita lihat terjadi dalam kehidupan Yakub. Ini adalah mimpi yang kita bisa lihat apa yang terjadi dari ayat 10. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Tampaklah malaikat-malaikat Allah turun di tangga itu, berdirilah Tuhan di sampingnya. Nah, dalam LAI tidak kelihatan cara penulisannya yang menunjukkan suatu menarik perhatian, tapi dalam bahasa Ibrani-nya ada 3 kali lihatlah.
Sehingga secara harafiah, maka bermimpilah dia, lihatlah di bumi didirikan sebuah tangga. Lihatlah, tampaklah malaikat-malaikat Allah, dan terakhir lihatlah Tuhan. Ya, jadi 3 kali lihatlah mau menyatakan ini adalah sesuatu yang sangat wah, yang nanti menarik di pasal 29 ketika Yakub berjumpa dengan Rahel juga muncul kata lihatlah 3 kali seperti itu. Nanti kita akan lihat. Ya, jadi kita melihat mimpi Yakub ya diawali dengan kata 3 kali, dan di sini kita melihat bahwa Tuhan tentu saja memberkati. Tapi sebelumnya juga kata tempat itu muncul 6 kali. Padahal nanti kita diberitahu bahwa tempat itu ada namanya. 19 ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Tetapi penulis dengan sengaja tidak mau menyebut tempat Luz, dia selalu menyebut kata tempat sebelum kemudian kita diberitahu tempat itu dinamai Betel. Karena itu kita melihat ya, muncul di dalam ayat 11 3 kali, ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Sehingga ayat 11 muncul 3 kali. Kemudian muncul lagi di ayat 16, ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. 17 ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Dan terakhir ayat 19 ia menamai tempat itu Betel. Ingat ya, kalau sesuatu muncul lebih dari 1 kali berarti ada penekanan. Kelihatannya tempat muncul 6 kali untuk menunjukkan tempat itu tidak memakai nama Luz ya, tidak penting sampai perjumpaan Yakub dan Tuhan, dan Yakub memberi nama itu Betel. Betel artinya rumah Allah. Ya, rumah Allah karena di tempat di mana dia berjumpa dengan Allah. Nah, sekarang kita melihat pada bagian ini Tuhan berjumpa dengan dia untuk meneguhkan perjanjian itu dengan Yakub. Kita bisa bayangkan dia harus pergi mengungsi. Kira-kira di dalam pemikiran Yakub, waduh, perjanjian Tuhan dengan dia bakal sah atau tidak? Dia mendapatkan berkat itu dengan penipuan. Apakah berkat itu akan sah atau tidak? Walaupun kemudian Ishak juga memberkati secara sadar. Jadi Tuhan meneguhkan supaya Yakub mengerti bahwa memang Tuhan yang sudah memilih dia dan memberikan peneguhan perjanjian itu. Karena itu kita melihat ayat 13 dan 14, Tuhan meneguhkan perjanjiannya dengan Abraham dan Ishak. Ayat 13, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan kau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kita yang sudah pernah membaca tentang berkat Tuhan kepada Abraham, jelas gak sama? Ya, jadi ini memang merupakan Tuhan mewariskan perjanjian Allah dengan Abraham kepada Yakub. Ingat ya, kenapa perjanjian itu selalu dikatakan perjanjian Allah dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena apa? Karena perjanjian Allah dengan Abraham tidak diwariskan kepada seluruh anak Abraham, hanya kepada Ishak. Dari Ishak pun tidak diwariskan kepada seluruh anak Ishak, hanya kepada Yakub. Baru dari Yakub nanti diwariskan kepada seluruh keturunan Yakub. Ya, sehingga kita melihat bahwa ini menjadi sesuatu yang penting. Dia adalah pewaris perjanjian. Sehingga ayat 13 dan 14 ini Tuhan meneguhkan secara umum apa yang sudah Tuhan janjikan. Tetapi ayat 15 pada bagian kedua, Tuhan secara khusus berbicara kepada Yakub. Ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Secara pribadi Tuhan berjanji kepada Yakub dia akan menyertai. Kira-kira Yakub merasa senang tidak atau merasa dikuatkan tidak dengan ini? Ya, bayangkan dia akan di negeri asing yang tidak tahu apa yang terjadi, dia datang dengan tangan kosong. Tetapi Tuhan menyatakan akan menyertai. Ingat, saya selalu menekankan penyertaan Tuhan adalah berkat yang paling penting.
Sama seperti Tuhan menunjukkan penyertaannya kepada Abraham dan Ishak, sekarang Tuhan berjanji dia akan menyertai Yakub. Ya, sehingga kita melihat ini tentu saja membuat perbedaan, ya. Karena itu nanti kita melihat pasal 29, Yakub sudah bisa pergi dengan tangan yang kaki yang lebih ringan ke tempat Laban, karena tadinya dia pasti pergi dengan sangat takut. Nah, kemudian kita melihat Yakub meresponi perjumpaannya dengan Tuhan dengan ibadah dan nasar, suatu respon yang memang seharusnya. Ya, dari ayat 16, ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini, ia tidak lain dari rumah Tuhan dan pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tubuh dan menuang minyak ke atasnya. Kok aneh menuang minyak ke atasnya? Mungkin penjelasan yang paling tepat adalah dia meneguhkan perjanjian Tuhan dengan dia, ya. Jadi menggambarkan dia pun berjanji. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai aku dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tubuh ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Dulu Yakub seperti Ayub hanya mendengar tentang Allah. Sekarang dia benar-benar berjumpa dengan Allah. Bukan berarti dia dulunya tidak beriman, tetapi pasti sekarang imannya diteguhkan secara luar biasa, ya. Karena itu kita melihat bahwa ini sangat menguatkan dia. Dia sekarang benar-benar bahkan bernasar bahwa dia akan terus taat kepada Tuhan. Nah, kemudian kita melihat kisah ini menunjukkan bahwa Yakub yang tidak taat, yang sudah berbohong untuk mendapatkan berkat sulung, akan menjalankan hidup di luar tanah perjanjian. Selama 20 tahun boleh dikatakan dia hidup dalam tanda kutip seperti pembuangan. Dia hidup di luar tanah perjanjian, tetapi dengan diberkati dan dilindungi Tuhan, dan kemudian dia akan dibawa kembali ke tanah perjanjian. Jadi sekali lagi menekankan dia harus membayar harga untuk kebohongan yang dilakukannya, ya. Nah, sekarang kita masuk kepada pasal berikutnya, pertemuan dengan Rahel di sumur. 29 dari ayat 1. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Secara harafiah dikatakan Yakub kemudian mengangkat kakinya menuju negeri Bani Timur. Ada nuansa sekarang kakinya menjadi ringan. Ia mengangkat kakinya. Tadi mungkin lebih digambarkan dia menyeret-nyeret kakinya, kan? Karena sebenarnya menyenangkan tidak untuk pergi seperti itu, pasti sesuatu yang menakutkan. Tetapi perjumpaan dengan Tuhan memberikan dia semangat baru. Sekarang dia bisa mengangkat kakinya, ya, menggambarkan dia berjalan dengan lebih ringan. Dan ayat 2, ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatlah ada sebuah sumur di padang dan ada 3 kumpulan kambing domba berdiri di dekatnya, sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Adapun batu penutup sumur itu besar. Jadi ada sumur yang ditutupi dengan batu yang besar, dan memang supaya orang asing tidak dengan mudah bisa mengambilnya, ya. Lagi pula batu itu harusnya besar sehingga tidak bisa diangkat satu orang. Bayangkan sumur kan pasti kayak begitu, ditutup batu besar, kira-kira satu orang bisa ngangkat nggak? Nggak mungkin, ya. Kalau kita berbicara sumur itu misalnya 1 meter, diameternya 1 meter aja, berat nggak batu kira-kira dengan diameter seperti itu? Pastinya berat. Karena itu kita melihat bahwa di sini nanti Yakub bisa seorang diri mengangkatnya. Itu menunjukkan Tuhan memberikan dia kekuatan ekstra. Dia sudah berjumpa dengan Tuhan pada pasal 28. Tetapi juga kita melihat bahwa Tuhan menuntun Yakub berjumpa dengan Rahel di sumur. Karena nanti, ya, ayat 9 dikatakan, selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Mengingatkan kita peristiwa apa enggak? Budak Abraham berjumpa dengan Ribka di sumur. Sekarang Yakub berjumpa dengan Rahel di sumur. Kira-kira, ya,
Ada persamaan nggak yang hendak ditekankan? Mau menyatakan tentu saja ya bahwa Tuhan memberkati. Sumur itu kan menunjukkan berkat Tuhan. Ingat, Ishak akhirnya mendapatkan sumur di Beersheba. Itu menyatakan bahwa Tuhan memberkati kedua perjumpaan ini, ya, bahwa itu semua di dalam pemeliharaan Tuhan sehingga mereka bisa berjumpa dengan hamba Abraham, bisa berjumpa dengan istri untuk Ishak, dan Yakub bisa berjumpa dengan Rahel yang akan menjadi istrinya. Cuman walaupun ada persamaan, ada kontras yang sebenarnya menyedihkan. Hamba Abraham Eliasar datang dengan 10 unta membawa harta yang begitu banyak untuk dipersembahkan kepada calon istri Ishak. Yakub datang dengan tangan kosong. Padahal ayahnya kaya enggak? Kaya sekali. Sebenarnya itu bisa terjadi pada Yakub. Betul enggak? Kalau dia tidak berbohong dan dia bisa datang dengan dikirim, benar-benar dikirim oleh ayahnya dengan cara seperti dulu Abraham mengirim hambanya. Itu mau menggambarkan kepada kita, kalau Yakub melakukan dengan benar, seharusnya perjumpaannya dengan istrinya, kalaupun dia dikirim, harusnya juga dengan rombongan unta yang membawa harta yang banyak. Kalau demikian, dia tidak usah bekerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Ishak tidak bekerja 7 tahun untuk mendapatkan Ribka. Karena apa? Dia membawa harta yang sangat banyak sebagai mas kawin. Ya, sehingga kita melihat bahwa ya betapa sebenarnya walaupun ada persamaan tapi ada kontras yang sangat menyolok karena Yakub tidak taat. Ya, karena penipuan yang dilakukan Yakub. Tetapi di sini kita juga melihat bahwa dengan sengaja dikaitkan dengan pasal 28 ada 3 kali lihatlah. Di mana sekali ini dikatakan lihatlah sebuah sumur di ayat 2. Ya, saya bacakan lagi ayat 2. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya lah ada sebuah sumur di padang. Lihatlah sebuah sumur. Dan kemudian ada 3 kumpulan kambing domba. Kembali, lihatlah 3 kumpulan kambing domba. Dan nanti di ayat 6, selanjutnya berkatalah kepada mereka, selamatlah, dia selamatkan. Selamatkah ia? Jawab mereka, selamat. Tetapi lihat, itu datanglah anak perempuan Rahel. Jadi kata lihat muncul 3 kali. Lihat sebuah sumur, lihat kawanan domba, lihat Rahel. Tadi di pasal 28, lihat tangga, lihat malaikat-malaikat Tuhan, lihat Tuhan. Ya, sehingga mau menyatakan persamaan ini, mau menggambarkan bahwa perjumpaan ini juga merupakan perjumpaan yang Tuhan atur. Ya. Karena itu tidak mengherankan bahwa nanti Yakub bisa ketika setelah melihat Rahel, ayat 10, ketika Yakub melihat Rahel anak Laban saudara ibunya serta kambing domba Laban, ia datang mendekat lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Padahal sebelumnya ketika dia bertanya kenapa mereka tidak memberi air, ayat 8, tetapi jawab mereka, para gembala yang lain, kami tidak dapat melakukan itu selama segala kumpulan binatang itu belum berkumpul. Barulah batu itu digulingkan dari mulut sumur dan kami memberi minum kambing domba itu. Tersirat, mereka harus berkumpul bersama-sama, baru bersama-sama menggulingkan batu penutup sumur. Ya, sehingga harus menunggu yang lain supaya komplit dulu, baru kemudian bisa mengambil air dari sumur. Tapi si Yakub bisa melakukannya seorang diri. Ya, sehingga menyatakan ya memang kuasa yang Tuhan berikan di dalam perjumpaannya. Mungkin juga semangat melihat Rahel ya, itu menunjukkan the power of love kali ya. Ya, jadi memang dia menjadi sangat luar biasa ketika melihat Rahel. Dan tentu saja Yakub diterima dengan tangan terbuka di rumah Laban. Ternyata Rahel adalah anak pamannya, yaitu anak Laban. Ayat 14, kata Laban kepadanya, sesungguhnya kau saudara sedaging dengan aku, maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Tapi kemudian kita melihat cerita masih berlanjut, penipuan dalam pernikahan. Kita tahu ceritanya, Yakub langsung jatuh cinta sepertinya kepada Rahel, ya, karena memang Rahel itu cantik. Ayat 15, kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma, katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya.
Tidak berseri mata Rahel bukan berarti matanya sayu, tetapi lebih mau menyatakan dia tidak cantik atau kurang cantik, apalagi dibandingkan dengan Rahel. Tidak mengherankan tentu saja Yakub mencintai Rahel, apalagi dia berjumpa pertama-tama itu dengan Rahel. Ayat 18, Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu dia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Tapi kita tahu yang terjadi, ya, setelah bekerja 7 tahun 21. Pertama-tama ayat 20, jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sekali lagi ya, the power of love ya. Kalau sudah mencintai sengsara seperti apa saja, tidak dianggap ada apa-apanya. Karena itu kenapa kalau kita melayani dengan cinta, kesulitan apapun kita rela menanggungnya. Karena itu kenapa selalu digambarkan cinta seorang ibu kepada anak ya. Kesulitan seperti apapun si ibu gampang dengan rela. Karena itu heran sekali loh ya. Anak itu ibunya walaupun berat-berat mampu menggendongnya lama-lama, papanya kalau gendong 5 menit aja capek. Padahal yang lebih kuat papa atau mama? Papa kan, tetapi yang lebih bisa menggendong tuh si ibu ya, karena memang ibu yang biasanya berurusan dengan anak. Tapi di sini kita melihat ya bahwa cinta akan membuat ya, kasih akan membuat banyak perbedaan. Karena itu memang kalau kita melayani Tuhan itu harus didorong untuk cinta kita kepada Tuhan. Karena itu walaupun kita merasa tidak dihargai, karena itu walaupun kita merasa disalahpahami, kita tetap akan melayani karena cinta kita kepada Tuhan ya. Jadi fokuskan kepada kasih kita kepada Tuhan, jangan fokuskan kepada apa yang terjadi, baru kita kemudian bisa bertahan. 7 tahun dianggap berapa hari saja, bayangkan ya sehingga kita melihat luar biasa. 21, sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap supaya aku akan kawin dengan dia. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub, maka Yakub pun menghampirinya. Lihat ya, Yakub yang muda menggantikan Esau yang lebih tua, sekarang Laban memakai yang lebih tua menggantikan Rahel yang lebih muda. Kenapa bisa tertipu? Zaman dulu tidak ada lampu ya, dan hanya orang kaya yang kemudian menyalakan obor pada waktu malam. Karena itu kenapa Amsal 31 salah satu hal yang ditekankan, istri yang bijak ini bisa menyalakan lampu di malam hari untuk keluarganya. Itu adalah sesuatu yang luxury, sesuatu yang mewah untuk zaman kuno, karena memang itu memerlukan biaya ya. Karena itu kita mungkin ya, dan pasti Laban dengan sengaja dong tidak mau menyalakan lampu malam pengantin Yakub ya, sehingga dia, dan kan mungkin pengantinnya kan memakai cadar begitu, sehingga dia tidak sadar itu adalah Lea. Saya bacakan misalnya Amsal 31 ayat 18. Dia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Berarti biasanya pada malam hari pelita padam di rumah, kebiasaan orang Israel ya, kebanyakan orang Israel. Jadi kita melihat dia tidak tahu, besok pagi baru ketahuan itu adalah Lea. Saya baca ayat 24, lagi pula Laban memberikan Zilpa budaknya perempuan menjadi Lea anaknya itu menjadi budaknya. Itu biasa ya, jadi menikahkan anak membawa budak. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea, lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Mengapa engkau menipu aku? Kira-kira mengingatkan kita sesuatu enggak? Ya, itu yang mirip dengan apa yang Ishak katakan ketika dia ditipu. Kejadian 27 ayat 35. Kejadian 27 ayat 35, jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Jadi kata tipu daya dengan kata menipu itu dari akar kata yang sama. Jelas nggak Tuhan mau menyatakan ini adalah hukuman Tuhan terhadap dia menipu ayahnya. Dan Laban kemudian berkata,
Ayat 26, jawab Laban, tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Tidak boleh adik itu menggantikan kakak. Kira-kira mendengar itu, Yakub langsung ingat gak apa yang terjadi pada dia? Nah, dia pasti ingat. Laban kan tidak tahu apa-apa soal Yakub. Gak mungkin kan Yakub kemudian cerita, aku tuh menipu ayahku loh, makanya aku harus melarikan diri. Gak mungkin ya. Jadi Laban tidak tahu, tetapi kata-kata itu pasti langsung mengingatkan Yakub akan dosa yang dia lakukan. Tidak boleh adik menggantikan kakak. Ya, sehingga kita melihat karena itu Yakub sudah tidak bisa berbicara apa-apa lagi. Dia kemudian sadar itu adalah hukuman yang Tuhan berikan kepada dia. Tapi kemudian Laban berkata, ayat 27, genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Jadi ingat, Rahel itu diberikan persis setelah 7 hari Lea diberikan. Kadang-kadang ya kita salah berpikir Rahel baru diberikan 7 tahun kemudian. Bukan, cuman berselang 1 minggu langsung Rahel diberikan, tetapi Yakub harus bekerja lagi untuk 7 tahun. Tapi cuman beda 1 minggu langsung menikah dengan 2 saudari perempuan. Karena itu memang persaingan antara kedua saudari perempuan itu menjadi sangat berat ya. Bayangkan ya, menikah dengan selisih 7 hari saja. Dan dalam hal ini memang yang kasihan adalah Lea tentu saja, karena Yakub mengasihi Lea. Karena itu nanti ketika berbicara tentang anak-anak Lea, kita melihat pergumulan hidupnya sebenarnya ya, dengan suami yang tidak mencintainya. Jadi kita melihat si Yakub harus bekerja lagi untuk 7 tahun. Nah, yang menarik adalah ayat terakhir, bagian terakhir. Yakub melayani ayat 18 sampai dan 30, Laban selama 14 tahun untuk Lea dan Rahel. Di sini kita melihat ayat 18, dikatakan Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu dia berkata, aku mau bekerja. Kata yang diterjemahkan bekerja adalah serving, yang dari kata abad, melayani, yang nanti muncul kata ebed yang berarti hamba. Jadi ini lebih melayani seperti seorang hamba, walaupun Yakub adalah bekerja sebagai orang upahan, tetapi kata yang dipakai adalah melayani. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat ironis ya, karena ternyata digambarkan di ayat-ayat ini kata melayani itu muncul 7 kali. Muncul 7 kali. Coba kita lihat dari ayat 15 ya. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma. Bekerja ya, melayani aku dengan cuma-cuma. Ayat 15, 18 yang tadi sudah kita baca, aku mau bekerja bagimu, aku akan melayani engkau. Ayat 20, jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya. Ini sudah keberapa? Sudah ketiga. Ayat 25 ya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa Lea, lalu berkatalah Yakub, apakah yang kau perbuat terhadap aku? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Ayat 27 muncul 2 kali. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, sebagai hasil kerja, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Jadi 2 kali muncul di ayat 27, walaupun di Indonesia cuma kelihatan 1 kali. Ayat 30, Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lamanya. Muncul 7 kali. 7 adalah angka sempurna, berarti itu menunjukkan penekanan. Yakub melayani. Menarik gak? Ironis tidak? Apa yang menjadi berkat Tuhan untuk Yakub? Dia melayani atau dia menjadi tuan? Seharusnya dia menjadi tuan. Bahkan dari bayi, kalau kita ingat Kejadian 25 bukan? Coba kita lihat tadi Kejadian 25 ayat 23. Kejadian 25 ayat 23, firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa adalah dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Ketika Ishak memberkati, 27 ayat 29 ya,
27 ayat 29, bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu, jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Dia diberkati untuk menjadi tuan, bukan menjadi hamba. Bahkan Ishak kemudian menegaskan kepada Esau, 27 ayat 37 seperti ini. 27 ayat 37. Oke, 27 ayat 37. Sorry, ayat 40 harusnya ya. Oh, 27 ayat 37 juga. Lalu Ishak menjawab Esau, katanya, sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya. Sekarang ayat 40, engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Jadi berkat kepada Yakub adalah dia akan menjadi tuan dan orang lain saudara-saudaranya menjadi hamba. Yang terjadi sekarang, dia jadi tuan atau hamba? Hamba. Karena itu 7 kali ditekankan dia bekerja, dia melayani. Kok begitu? Tidakkah ini menunjukkan kepada kita kalau Tuhan memberkati, tetapi ketika kita tidak taat menjalankannya, maka berkat itu bisa tidak terwujud. Walaupun nanti tentu saja keturunan Yakub menjadi tuan, ya, tetapi mereka pun menjadi hamba ketika mereka tidak taat. Betul tidak? Ya, ketika mereka tidak taat, mereka harus melayani bangsa lain. Ketika mereka taat, pada zaman Salomo mereka menjadi adik kuasa, seluruh bangsa takluk kepada mereka. Mau menyatakan janji Tuhan, ada syaratnya tidak? Ada. Yakub tidak melakukannya dengan benar. Karena itu sementara ini dia tidak menjadi tuan, dia menjadi hamba. Dia melayani, dia bekerja, bahkan 7 kali dikatakan. Seperti saya katakan, kalau dia tidak melakukan seperti itu, Ishak akan mengirim mencari istri baginya dengan harta yang begitu banyak. Dia tidak perlu harus bekerja 14 tahun untuk 2 istrinya. Seperti seorang yang dari keluarga miskin yang tidak ada apa-apanya. Padahal ayahnya adalah pewaris perjanjian Allah. Dia sendiri yang nanti akan menjadi pewaris perjanjian Allah dengan harta yang begitu berlimpah. Ironis ya, pewaris perjanjian tetapi harus menjalankan kehidupan seperti seorang pelayan. Karena apa? Karena dia telah melakukan hal yang tidak benar, menipu ayahnya untuk mendapatkan berkat yang sebenarnya sudah pasti menjadi miliknya. Sayang ya, karena itu kita melihat jelas Alkitab menunjukkan bahwa Yakub membayar harga yang mahal untuk penipuannya. Oke, kita sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Ya. Sebetulnya kan sejak awal itu ya Ishak sudah tahu bahwa ya akan mewariskan keseluruhan kan adalah Yakub, betul itu ya. Nah tapi sepertinya itu kalau sutradara itu dia diputar-putar, sehingga Yakub ini akan mengalami seperti dia menipu dan sebagainya. Nah karena itu sehingga dia mendapatkan karena dia menipu segala macam, dia mendapatkan punishment karena hal seperti itu. Jadi bagaimana Putri ini? Karena itu saya selalu mengatakan kedaulatan Allah tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. Tentu saja kita harus melihat semua itu terjadi dalam kedaulatan Allah, ya enggak? Allah bisa enggak mencegah Yakub menipu? Bisa sekali. Jadi memang ini jangan berpikir bahwa mengagetkan Allah, pasti itu semuanya juga dalam pemeliharaan Allah. Tetapi ingat, Alkitab selalu menekankan tanggung jawab manusia. Apa yang sudah ditetapkan Allah, kalaupun manusia melakukannya, manusia bertanggung jawab. Karena itu saya berikan contoh misalnya yang langsung kelihatan dalam satu ayat paradoks seperti itu. Lukas 22 ayat 22. Coba kita lihat ya, jelas sekali ini yang ditekankan. Lukas 22 ayat 22. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Ditetapkan siapa? Tentu saja ditetapkan Allah. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Padahal Tuhan yang menetapkan dia akan diserahkan, tapi celakalah orang yang menyerahkannya. Jadi memang tentu saja itu terjadi dalam kedaulatan Tuhan.
Ya, mungkin itu adalah cara Tuhan mau mengasah Yakub, saya tidak tahu. Tentu saja itu terjadi dalam kedaulatan Tuhan, tapi bukan berarti Yakub tidak berdosa. Dan untuk itu Tuhan menuntut pembayaran, ya, menuntut hukuman. Ya, sehingga kita melihat, karena itu saya selalu menekankan paradoks, kedaulatan Allah tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. Dan itu menunjukkan bahwa Tuhan akan menggenapi rencananya, termasuk melalui kelemahan kita. Jadi Yakub memang kelihatannya orang yang suka menipu, jadi Tuhan biarkan dia menipu, dan karena itu dia harus menanggung harga. Jadi bukannya dia orang yang tidak pernah menipu dan tahu-tahu Tuhan membuat dia menipu. Tidak, karena setelah itu di Laban pun, walaupun Laban adalah penipu yang lebih ulung, tapi Yakub juga bukan orang yang polos, ya. Jadi kelihatan nanti dia tuh selalu mencoba mencari jalan yang rada-rada tidak benar juga gitu kan. Ketika nanti supaya upahnya itu misalnya binatang yang bertotol-totol, kan dia melakukan cara yang aneh kan tidak wajar gitu loh. Jadi Yakub dia memang orangnya memang begitu, selalu berusaha dengan menghalalkan banyak cara. Nah, untuk itu dia harus membayar harga. Jadi memang sifat Yakub begitu. Jadi ketika Tuhan memakai kelemahan Yakub, bukannya Yakub yang tidak mempunyai sifat seperti itu Tuhan bikin menipu, bukan. Ya, jadi dalam hal itu tanggung jawab manusia. Masih ada? Ibu, kata tempatnya ada 7 kalau nggak salah. Kata tempat yang tadi 6 harusnya mungkin ada 7, karena di ayat 13 ada satu lagi. Ayat 13 itu pasal berapa? Pasal 28. Pasal 28 Ayat 13. Oh oke. Ayat, ya jadi kalau begitu 7 malahan lebih tepat lagi, angka sempurna ya. Iya, Oke. Oke, masih ada pertanyaan? itu apa yang Tuhan dibuatkan ketika Esau dan Yakub dalam kandungan itu betul-betul hak absolut Allah, ya, tanpa melihat bahwa kondisi itu sebetulnya kalau kita melihatnya secara manusia unfair gitu kan, karena kan Esau sama Yakub itu sebetulnya Kembar ya. kembar dan anak gitu kan. Ya, memang itu adalah hak Allah, dan memang di dalam dunia kuno rupanya seorang ayah berhak menentukan yang mana yang akan menerima hak kesulungan, tidak harus anak yang paling tua. Jadi itu bukan merupakan hukum di mana anak yang paling tua harus menerima hak kesulungan. Jadi memang di dalam dunia kuno ya kelihatannya ayahnya boleh memilih siapa yang akan menerima hak kesulungan. Dan nanti Yakub pun melakukan kepada anak-anaknya. Yang menerima hak kesulungan bukan Ruben, tetapi Yehuda dan Yusuf. Terutama Yusuf mendapatkan 2 porsi, Yehuda mendapatkan kuasa. Ya, sehingga memang itu adalah kedaulatan Allah. Kelihatannya unfair juga buat Edom. Dalam hal itu kalau memang itu bukan haknya, itu bukan berarti unfair dong. Unfair itu kalau itu adalah haknya dan dia tidak mendapatkan. Tapi kan kalau begitu kan itu bukan haknya. Itu adalah hak Tuhan memberikan kepada siapa yang Tuhan mau. Sehingga dengan anak sulung bukan berarti dia berhak untuk mendapatkan hak kesulungan. Jadi tidak bisa unfair dong. Unfair itu kalau itu adalah haknya dan dia tidak mendapatkan. Tapi di dalam dunia kuno memang itu bukan hak anak sulung. Ya, jadi ayah boleh memilih anak sulung yang mana, dan tentu saja Tuhan boleh memilih. Masih ada pertanyaan? Kalau melihat detailnya dari yang semua yang sudah ditulis, itu Musa tuh nulisnya kapan ya? Musa mah punya waktu 40 tahun untuk menulis. Kan mereka itu di padang gurun 40 tahun. Terus itu semua yang ditulis sama Musa itu kan adanya di kitab di Taurat gitu ya? Ya, Kejadian sampai Ulangan. Nah itu tuh yang saya selalu bingung tuh, kenapa ya kalau orang Islam itu kok bisa ya mereka tuh mau balikan bahwa yang dipersembahkan itu Ismail. gitu. Saya sih tidak mendalami Islamologi, tetapi setahu saya mereka menganggap orang Yahudi sudah memutarbalikkan fakta. Itu Perjanjian Lama ya, dan orang Kristen juga. Karena itu Tuhan mengirimkan Muhammad untuk membenarkannya.
Jadi mereka itu mempunyai konsep seperti itu. Kalau kita kan PL kita itu memang seturut dengan PL orang Yahudi, ya. Jadi pokoknya kita mengambil begitu saja apa yang dilihat sebagai Alkitabnya orang Yahudi. Nah, orang Islam menganggap orang Yahudi sudah memutarbalikkan fakta. Jadi mereka diberikan wahyu yang benar oleh Tuhan. Karena itu kenapa mereka mengkoreksi gitu loh. Walaupun bagi kita yang nggak masuk akal toh, ya. Ini kan sudah ada Musa sudah menuliskan pada abad ke-15 sebelum Masehi, tahun 1400-an sebelum Masehi. Islam itu baru ada abad ke-6 Masehi. Jadi kita berbicara tentang 2000 tahun kemudian mereka koreksi. Aneh nggak? Kan itu adalah sesuatu yang aneh bagi kita, ya. Tapi itu yang mereka klaim. Satu lagi Bu, yang mengenai berkat sama kutuk yang tadi kan katanya kalau akan diberkati yang memberkati. Betul, dan akan dikutuk orang yang mengutuk. Itu apakah berlaku juga sampai sekarang? Iya, berlaku bagi kita orang Kristen karena kita mewarisi janji Abraham. Galatia 3 ayat 29, tidak berlaku lagi untuk orang Yahudi tetapi berlaku untuk orang Yahudi yang percaya pada Kristus yang merupakan bagian dari gereja. Seharusnya menjadi berlaku bagi gereja, bagi umat Kristen. Galatia 3 ayat 29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Tentu saja semua janji Allah kepada Abraham, bukan? Termasuk kalau orang yang memberkati kamu akan diberkati dan orang yang mengutuk kamu akan dikutuk. Coba kita pikirkan secara logis. Kita itu membawa Injil. Sehingga kalau orang yang memberkati kita berarti mereka setuju, bukan? Dan mereka akan mendengarkan perkataan kita. Akan diberkati tidak? Akan diberkati karena mereka kemudian akan percaya. Sedangkan mereka yang tidak percaya, apalagi meremehkan, tidak akan percaya dengan apa yang kita beritakan, kemudian akan dikutuk, kan? Sudah tentu saja berlaku, ya, tentu saja berlaku. Jadi bukan orang Israel. Bukan, tapi sekarang jadi gereja karena kita sekarang menjadi pewaris Abraham. Kita adalah Israel rohani yang mewarisi perjanjian Allah dengan Abraham. Tidak lagi Israel yang sudah tidak percaya kepada Yesus menjadi cabang-cabang yang dipatahkan. Mereka bukan lagi dianggap sebagai umat Allah. Umat Allah adalah gereja, tapi tentu saja gereja akar dan batangnya adalah orang-orang setia di PL, ya, plus tentu saja orang-orang setia di PB. Dan itulah yang menjadi gereja Tuhan. Dan itulah yang kalau adalah yang disebut sebagai keturunan Abraham yang sejati. Ya. Oke, masih ada pertanyaan? Ya, silakan. Itu Ibu, tadi kan Ibu bilang kayak Alkitab lebih menawarkan dosa Esau lebih besar daripada dosa Yakub. Tapi kan ada yang bilang kan dosa, nggak ada dosa besar dan dosa kecil, semua dosa itu sama. Jadi gimana? Ada dosa besar dan dosa kecil. Mungkin karena memang Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut, sehingga dosa sekecil apapun itu adalah maut upahnya. Kita kadang-kadang salah berpikir tidak ada dosa besar, dosa kecil. Ada dong, karena itu kenapa di dalam Taurat Tuhan ada dosa yang dihukum mati, ada yang tidak dihukum mati. Menunjukkan dosa tidak sama berat bobotnya. Ya, tidak, ada dosa besar yang lebih besar dan ada dosa yang lebih kecil. Karena itu kita juga bisa melihat misalnya apa yang dikatakan Yehezkiel, ya. Yehezkiel, entah kenapa itu memang menjadi pengajaran yang saya banyak sekali ditanya orang. Padahal menurut saya jadi aneh kok tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Saya bacakan misalnya Tuhan sendiri yang berkata, Yehezkiel 8 ayat 6. Yehezkiel 8 ayat 6, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat, yaitu perbuatan-perbuatan kekejian yang besar-besar yang dilakukan oleh kaum Israel di sini, hingga aku harus menjauhkan diri dari tempat kudusku. Kau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi. Ya, Tuhan berkata, kamu akan melihat perbuatan kekejian yang lebih besar lagi. Tentu saja ada dosa besar dan kecil. Kalau dosa membunuh dengan dosa marah sama aja, daripada kita marah kita bunuh aja dia. Kalau begitu kan cuma sekali
kita berdosanya. Sedangkan kalau dia tetap hidup bisa 100 kali kita marah sama dia. Betul nggak? Ya kepalangan aja kita bunuh biar kagak usah marah lagi sama dia. Ya nggak mungkin dong. Masa dosa membunuh dengan dosa marah sama? Kan tidak mungkin. Karena itu dosa marah tidak dihukum dalam arti seperti itu. Dosa membunuh harus membayar nyawa ganti nyawa. Karena itu kenapa mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Ada yang cuma perlu diganti dengan mata, ada yang perlu cuma diganti dengan gigi, ada yang perlu diganti dengan nyawa. Karena itu hukumannya berbeda. Mencuri itu selalu dilihat sebagai dosa yang lebih kecil dibandingkan dengan yang lain. Karena itu mencuri Tuhan memberikan hukuman yang jauh lebih ringan. Mencuri itu harus membayar 2 kali lipat saja kalau barangnya masih ada. Kalau barangnya tidak ada membayar 4 kali lipat. Tapi tidak pernah mencuri itu harus membayar dengan nyawa. Karena bagi Tuhan harta sebesar apapun tidak bisa dibandingkan dengan nyawa manusia. Tapi kalau sudah membunuh, dia harus membayar dengan yang sama berharganya, membayar dengan nyawanya. Jadi dosa mencuri dengan membunuh sama nggak bobotnya? Tentu saja tidak sama bobotnya. Ya, jadi kita harus melihat tentu saja ada dosa besar dan dosa kecil. Karena itu kita lihat juga di dalam kehidupan kita. Setiap hari kita pasti berdosa, betul enggak? Tetapi kan ketika ada dosa-dosa besar di mana kita tidak mau taat, seperti Daud ketika berzina dan membunuh ya Uria dan tidak mau bertobat, kan? Bahkan setelah dia bertobat pun Tuhan menghukum dengan lebih berat. Sedangkan setiap hari pasti Daud juga berdosa. Tapi kan kita tidak diceritakan hukuman Tuhan. Jadi dosa-dosa yang tanda kutip lebih kecil itu kadang-kadang ya Tuhan mungkin tidak langsung menghukumnya, ataupun kalau hukuman Tuhan tidak berat. Tapi begitu dosa-dosa yang besar dan apalagi tidak mau bertobat, Tuhan pasti akan menghukum dengan lebih berat. Ya. Terus itu tadi kan Ibu bilang kita setia nggak setia pasti ketetapan Tuhan itu tetap terjadi gitu. Ya. Tapi kan kalau misalnya kita tidak setia terus tiba-tiba kita bunuh diri, itu mungkin emang itu ketetapan Tuhan. Betul, berarti memang itu juga terjadi di dalam ketetapan pemeliharaan Tuhan dalam arti seperti ini. Walaupun kita yang bunuh diri, bisa nggak Tuhan mencegah kita bunuh diri? Bisa. Atau bisa nggak walaupun kita sudah membunuh diri tapi nggak mati? Bisa nggak? Bisa. Berarti keputusan terakhir kita tetap mati karena bunuh diri atau kita tetap hidup walaupun sudah bunuh diri di tangan siapa? Dengan Tuhan. Tapi kalau gitu, kalau orang yang bunuh diri terus mati, artinya emang kalaupun dia masih hidup itu udah nggak ada rencana Tuhan lagi. Berarti kalau memang sudah rencana Tuhan dia mati, ya dia pasti mati. Gak mungkin dia hidup lagi. Kalau sudah rencana Tuhan harus mati, nggak ngapa-ngapain pun di rumah ditabrak mobil, ya enggak ya. Kalau memang sudah harus waktunya mati, ya akan mati dengan cara apapun. Ya, sehingga dalam hal itulah itu semua terjadi dalam ketetapan Tuhan. Dalam arti keputusan terakhir ada di tangan Tuhan walaupun kita yang berdosa. Tapi ingat ya, kedaulatan Tuhan tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. Jadi dia berdosa nggak bunuh diri? Berdosa. Walaupun di dalam ketetapan Tuhan dia memang akan mati dengan cara itu, tetapi dia tetap berdosa ketika dia melakukannya. Ya? Yakin Bu? Oke. Terus itu kan kayak Yakub bohongin apa? Ayahnya. Ya, Ishak, terus kan dibalasnya dibohongin Laban. Itu jadi kayak Tuhan menghukum Yakubnya untuk jadi bikin orang lain berdosa gitu. Oh, dalam hal itu kita harus mengerti Laban memang dasar penipu. Ya enggak, bukannya Laban yang sebenarnya tidak mempunyai hati menipu disuruh Tuhan menipu. Enggak dong, berarti Tuhan memakai kelemahan Laban untuk menghukum Yakub. Jadi kita harus melihat Laban memang tukang tipu. Jadi Tuhan pakai dosa. Tuhan memakai kelemahan orang, keberdosaan orang untuk menggenapi rencananya. Ya, kalau Tuhan tidak bisa memakai keberdosaan kita untuk menggenapi rencananya, wah bisa kacau tuh dunia. Berarti Tuhan kaget-kaget, aduh kok dia berdosa ya, aduh kok ini, wah bisa kacau dong. Berarti kan Allah kita tidak maha kuasa kan? Allah kita maha kuasa berarti dia harus bisa memakai kejahatan orang, termasuk kejahatan iblis untuk menggenapi rencananya. Itu baru namanya dia berkuasa penuh. Ya. Kalau Tuhan tidak bisa memakai kelemahan orang jahat, gawat kita, ya. Berarti kelemahan orang jahat di luar kontrol Tuhan. Tentu saja kelemahan kejahatan orang jahat pun berada di bawah kedaulatan Tuhan.
Ya, oke. Masih Bu. Ya, masih ada pertanyaan? Ya, silakan. Ini Bu, saya ingin tanya yang akhir-akhir ini menjadi polemik yang panas juga, adanya hukuman mati yang menurut ini orang yang humanis itu nggak boleh ada hukuman mati. Ya, Padahal di Alkitab dikatakan kalau harus dihukum mati. Ya, ganjarannya juga hukuman mati. ya. Menurut itu gimana? Tentu saja Alkitab benar. Ya enggak ya, masa Alkitab yang salah? Karena itu memang Kejadian 9 ayat itu 6 Tuhan berkata, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Menarik bahwa mereka yang tidak setuju dengan hukuman mati memakai, boleh dikatakan, argumentasi yang sama, bahwa nyawa manusia berharga. Cuman saya rasa kesalahan mereka melihat dari nyawa orang jahat. Tuhan melihat nyawa berharga dari nyawa korban. Ngerti nggak? Karena korban nyawanya berharga, dan ingat keadilan Tuhan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dan karena nyawa itu begitu berharganya, manusia diciptakan dalam gambar Allah, tidak bisa diganti dengan harta sebesar apapun, hanya bisa diganti dengan yang sama berharganya, yaitu nyawa orang itu. Karena itu hukuman yang adil adalah dia harus membayar dengan nyawanya. Sekali lagi, para humanis cuma memikirkan nyawa orang jahat, kok nggak pikir nyawa orang benar yang sudah dibunuh. Dan nggak pikir nanti kalau dia misalnya tidak mati, apalagi kita tahu dari penjara juga masih bisa melakukan kejahatan, kalau dia membunuh lagi gimana? Kenapa nyawa begitu banyak korban tidak sebanding dengan nyawanya? Ngerti nggak? Saya rasa dalam hal itu humanis itu mereka tidak melihatnya secara keseluruhan, hanya memikirkan nyawa orang jahat. Seharusnya kita harus lebih membela korban atau membela orang jahat? Membela korban dong, keadilan harus ditegakkan. Karena itu saya sangat setuju hukuman mati, apalagi kalau sudah narkoba. Berapa banyak nyawa yang mereka hancurkan, kok dipertahankan nyawa satu orang itu? Ketika mungkin ribuan, ratusan ribu nyawa dihancurkan karena perbuatan dia, mana boleh nyawa seperti itu dipertahankan? Saya sih sangat setuju sekali dengan hukuman mati. Ya, karena memang karena nyawa manusia begitu berharga, maka orang yang menghilangkan nyawa manusia harus dibayar dengan nyawanya sendiri. Ya? Oke. Masih ada pertanyaan? Ya. Tadi disebutkan bobot dosa itu berbeda-beda. Ya. Ada slogan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ya. Dalam tergantung mungkin fitnahnya gimana ya Bu ya, karena kan fitnah itu bisa menghancurkan, jadi bisa betul, tetapi tentu saja tergantung fitnahnya seperti apa. Ya, pepatah itu kan hanya cocok untuk kasus-kasus tertentu, tidak cocok untuk semua orang. Jadi tidak bisa hanya karena orang memfitnah sedikit, dia kemarin datang terlambat padahal dia tidak datang terlambat, itu lebih kejam dari membunuh, ya enggak lah, ya enggak ya. Jadi tentu saja tergantung, tapi memang bisa. Fitnah bisa lebih kejam dari membunuh. Karena apa? Karena boleh dikatakan itu menghancurkan hidup seseorang. Ada kan fitnah yang bisa menghancurkan hidup seseorang? Karena itu kenapa dikatakan lebih kejam dari membunuh. Tapi sekali lagi, setiap pepatah tidak bisa kita terapkan untuk semua situasi. Pepatah itu, karena itu orang berhikmat adalah memakai pepatah atau amsal yang tepat pada waktu yang tepat. Ya, jadi tidak semua kata-kata pepatah, kata-kata bijak bisa dipakai untuk setiap situasi. Ya, oke. Masih ada pertanyaan? Ya, silakan. Bu, kan kita kan percaya sekali selamat tetap selamat. Kalau misalkan seseorang Kristen, orang percaya, tapi dalam kehidupannya mungkin sangat tertekan. Kalau sampai dia Bunuh diri, apa dia selamat? Nah, tergantung memang dia memiliki iman yang sejati atau tidak. Saya selalu menekankan tidak semua orang Kristen selamat ya, karena harus Kristen yang sungguh-sungguh beriman. Tapi memang kenyataan, bisa nggak orang Kristen yang sungguh-sungguh beriman bunuh diri? Bisa. Karena itu memang bunuh diri tidak otomatis membuat kita berpikir bahwa dia tidak selamat. Ya, karena bisa orang Kristen yang mempunyai iman yang sejati bunuh diri. Orang Kristen bisa depresi nggak?
Bisa, dan orang depresi bisa bunuh diri. Kita mengatakan tapi kan berarti dia tidak beriman. Enggak usahkan dia. Kita aja sering sekali di dalam kehidupan kita tidak beriman kok. Ya, buktinya seperti Yakub ketika menipu ayahnya, berarti dia tidak beriman bahwa Tuhan akan memberikan dia hak kesulungan kan? Karena itu dia berpikir dia harus menipu ayahnya. Bukankah kita hidup sering seperti itu? Kita tidak cukup beriman atau tidak beriman bahwa Tuhan bisa menolong kita dengan cara Tuhan, kita menghalalkan cara yang tidak benar. Bukankah berarti pada waktu itu kita tidak beriman? Nah sama, bisa di dalam kesulitan yang begitu besar kita putus harapan. Orang bunuh diri karena putus harapan. Putus harapan bahwa Tuhan akan menolong kita. Mungkin bukan dalam arti Tuhan tidak bisa menolong, tetapi tidak melihat bahwa Tuhan akan menolong kita. Ya, sehingga di dalam penderitaan itu kemudian kita memilih bunuh diri. Jadi apakah orang yang bunuh diri selamat atau tidak tergantung pada waktu dia bunuh diri, dia sudah memiliki iman yang sejati atau tidak. Contoh yang sangat jelas adalah Simpson. Boleh tidak dikatakan Simpson mati bunuh diri? Betul tidak? Saya rasa Simpson itu cikal bakal bom bunuh diri itu. Ya, orang Islam melihat wah dipikir itu adalah cara yang baik ya, dan tidak melihat itu zaman hakim-hakim itu bukan perbuatan yang harusnya diteladani, maka jadilah bom bunuh diri. Simpson masuk surga apa enggak? Dari mana kita tahu Simpson masuk surga? Saya melihat ada kepala-kepala mengangguk. Dari mana kita tahu Simpson masuk surga? Karena dia muncul namanya dalam daftar pahlawan iman di Ibrani 11. Jadi pasti kalau Simpson masuk surga pasti, karena dia adalah pahlawan iman. Masa ada pahlawan iman tidak masuk surga? Ya, tidak masuk akal toh? Ya enggak, coba kita lihat ya Ibrani 11. Karena itu saya berani yakin. Kalau Alkitab tidak menyatakan, saya juga tidak berani yakin. Ibrani 11 kita melihat ayat 32, dan apalagi yang harus aku sebut, sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simpson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Jadi jelas Simpson masuk surga, padahal dia bunuh diri. Ya, sehingga bunuh diri memang tidak memvonis bahwa kita pasti tidak masuk surga. Tergantung ketika memang dia orang percaya atau detik-detik terakhir dia kemudian percaya kepada Tuhan, ya tetap bisa masuk surga. Tentu saja bunuh diri itu berdosa. Ketika dikatakan jangan membunuh, tidak dikatakan jangan membunuh siapa. Berarti tidak boleh membunuh orang lain, termasuk tidak boleh membunuh dirimu sendiri. Sehingga bunuh diri dosa enggak? Dan betul dosa, dan dosa yang besar. Tapi ingat, kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita. Kita diselamatkan semata-mata karena anugerah Tuhan, bukan karena kita melakukan hal-hal tertentu atau tidak melakukan dosa-dosa tertentu. Ya, jadi tidak menjadi patokan bahwa kalau bunuh diri pasti tidak masuk surga. Ya, cuman ya kalau kita tergantung apakah dia memang sudah percaya atau tidak. Jadi ada orang bunuh diri bisa masuk surga, ada yang tidak, tergantung sebelum bunuh diri dia beriman atau tidak. Ya, masih ada pertanyaan? Jadi dalam hal ini kalau dengan adanya perjanjian baru kan menghapuskan perjanjian lama, dalam hal apa ya Bu? Nah, sebenarnya bukan menghapuskan, tidak ada loh kata-kata perjanjian baru menghapuskan perjanjian lama. Yang Tuhan Yesus katakan seperti ini. Saya sensitif dengan kata-kata seperti itu ya. Karena kalau tidak, ngapain saya ngajar perjanjian lama toh kalau sudah dihapuskan. Matius 5 ayat 17 Tuhan Yesus berkata, Matius 5 ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab Nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Meniadakan dan menggenapi adalah dua hal yang sangat berbeda. Nah, biasanya dilihat seperti ini. Hukum di dalam PL dibagi menjadi 3 bagian. Hukum moral, yaitu 10 perintah Allah, yang intinya mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Masih berlaku nggak? Masih berlaku, dan itu adalah dasar dari semua hukum Tuhan. Yang kedua adalah hukum ibadah. Mereka harus membawa kambing domba untuk disembelih. Masih berlaku enggak? Masih berlaku? Kan kita nggak pernah lagi tuh membawa kambing domba ke gereja untuk disembelih. Tentu saja tidak. Kenapa? Karena sudah tergenapi dalam Kristus. Jadi darah kambing domba itu adalah bayang-bayang menuju kepada darah Kristus yang akan dicurahkan.
Jadi mereka dengan membawa darah kambing domba itu diampuni dosanya, tetapi bukan karena darah kambing domba itu, tetapi karena darah yang menunjuk kepada darah Kristus. Jadi mereka juga diselamatkan oleh darah Kristus, tetapi karena darah Kristus belum dicurahkan, mereka harus melakukan bayang-bayangnya. Karena dengan Kristus datang menggenapi, maka yang bayang-bayang tidak usah lagi dilakukan karena sudah digenapi. Nah, ada lagi hukum negara, misalnya mencuri bayar 2 kali lipat dan sebagainya. Hukum negara tentu saja hanya bisa berlaku ketika kerajaan Allah ada di bumi. Sedangkan ya sekarang kan kerajaan Allah masih berupa di surga secara rohani. Jadi hukum itu tidak berlaku bagi bahkan orang-orang Yahudi pada zaman PB. Pada zaman PB mereka sudah tidak punya kerajaan. Jadi yang berlaku bagi mereka adalah hukum Romawi. Karena itu ketika mau menghukum mati Yesus pun mereka harus membawa kepada pengadilan Romawi. Nah, kita tentu saja hukum negara yang berlaku bagi kita adalah hukum negara Republik Indonesia. Sehingga yang berlaku adalah 10 perintah Allah. Tapi itu memang yang paling penting, yang menjadi inti dari segala hukum, di mana hukum dengan Allah itu dijabarkan di dalam hukum beribadah, hukum mengenai sesama dijabarkan dengan hukum negara. Tapi itu intinya mengasihi Allah dan mengasihi sesama, dan itu sama tetap berlaku. Jadi inti sebenarnya hukum Tuhan PL maupun PB sama. Sekali lagi, mengasihi Allah dan mengasihi sesama yang diberikan dalam 10 perintah Allah. Ya. Kalau seandainya hukum negara dengan hukum ibadah tadi, itu bertentangan dengan kalau ada pejabat pemerintah. nah, maksudnya kalau hukum ibadah, hukum negara bertentangan dengan perintah Tuhan, tentu saja kita harus lebih taat pada Tuhan. Misalnya kalau tahu-tahu keluar undang-undang orang Kristen tidak boleh menginjili, tentu saja kita tetap harus menginjili karena itu adalah perintah Tuhan. Ngerti nggak? Jadi kalau ada undang-undang negara yang bertentangan dengan hukum Tuhan, kita harus lebih taat kepada hukum Tuhan. Itu yang terjadi pada para rasul kan? Disuruh oleh pemerintah tidak boleh menginjili, mereka taat nggak? Enggak, mereka tetap menginjili. Tetapi ya, ketika mereka ditangkap, mereka taat kepada peraturan pemerintah. Jadi walaupun ditangkap, bahkan dihukum mati, mereka dengan taat menjalankannya. Ya, jadi kita melihat kalau ada hukum negara yang bertentangan dengan hukum Allah, tentu saja kita harus lebih mentaati hukum Allah. Tetapi kebanyakan hukum pemerintah biasanya tidak bertentangan dengan hukum Tuhan, dan untuk itu kita harus taat, termasuk membayar pajak. Betul tidak? Membayar pajak itu tidak bertentangan dengan hukum Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar, dan berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi hukum Tuhan. Jadi boleh nggak pemerintah meminta pajak? Tentu saja boleh, dan kita harus taat. Bagaimana dengan kalimat mengenai bahwa pemerintah adalah Tuhan? Betul, kan itu kita harus taat. Kecuali kalau wakil Tuhan memberikan perintah yang berlawanan dengan Tuhan kan. Wakil Tuhan kan berarti lebih bawah dari Tuhan. Kalau wakil Tuhannya tidak benar dan memberikan perintah yang berlawanan dengan hukum Tuhan, tentu saja kita tidak usah taat kepada perintah tersebut. Tetapi secara umum tetap institusi pemerintah adalah Tuhan yang meletakkan, karena itu kita harus taat. Karena itu saya menekankan kita harus taat, kecuali pemerintah memberikan undang-undang atau perintah yang tidak sesuai dengan hukum Tuhan. Ya. Kalau mengenai bunuh ya karena bela diri. Oh, itu tidak masalah. Membunuh karena bela diri tidak masalah. Itu tidak dianggap hukum melanggar hukum jangan membunuh. Termasuk dalam perang. Ya, kalau itu adalah perang yang adil, kecuali itu perang tidak adil. Ya, jadi kalau kita tahu negara kita menjajah negara lain, ya berarti kita tidak boleh ikut berperang. Tapi kalau negara kita dijajah, kita seharusnya dong ikut berperang, karena itu adalah perang yang adil. Ya, jadi kalau bela diri boleh. Nah, memang Alkitab tidak secara jelas mengatakan, tapi dari hukum-hukum Tuhan kita bisa menarik prinsipnya. Saya berikan contoh Keluaran 22. Ya, Keluaran 22. Karena itu memang membaca Alkitab kita harus pintar membaca apa yang tersirat. Keluaran 22, jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar dan ia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Kenapa kalau memukul pencuri tidak dianggap melanggar
dosa pembunuhan, dianggap tidak berhutang darah. Karena dari zaman dulu sampai sekarang pencuri kan bisa ganas kalau ketahuan. Berarti kalau ketahuan si pencuri kemungkinan mau membunuh dia, karena itu kalau sampai dia membunuh dianggap membela diri, jadi tidak bersalah. Ayat 3, tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Tentu saja itu bukan soal gelap atau siang. Tetapi yang terjadi, apalagi zaman dulu, kalau sudah pagi hari, pencuri ketakutan nggak? Pasti ketakutan. Orang sudah akan bangun, pasti dia akan melarikan diri, tidak akan berusaha membunuh kamu. Berarti kalau sampai tuan rumah membunuh, pasti karena tuan rumah mengejar. Ngerti nggak? Tidak membiarkan si pencuri pergi, karena itu bukan soal bela diri lagi. Karena itu kalau bukan soal bela diri dan membunuh, berhutang darah. Tapi kalau soal kita bela diri dan sampai membunuh, kita tidak bersalah. Pada itu hukum semua negara, kalau kita bisa membuktikan kita membunuh karena bela diri, pasti tidak dihukum. Ya? Hukum. Lah, kasih Allah tidak menghilangkan keadilan. Karena itu Tuhan pun memberikan hukuman mati kepada mereka yang membunuh, kan? Jadi ingat, kasih Allah tidak pernah menghilangkan keadilan. Jadi jangan berpikir bahwa hukum kasih Allah berarti kita akan membiarkan orang jahat melakukan ketidakadilan. Kita juga boleh menuntut keadilan. Karena kalau kita membiarkan orang jahat terus melakukan kejahatan, itu juga sebenarnya tidak mengasihi. Kalau kita mengasihi orang jahat, seharusnya kita mau menuntut keadilan supaya mereka dihukum, supaya apa? Mereka pun bertobat. Jadi coba lihat nanti apa yang akan Tuhan Yesus lakukan dengan kerajaan iblis. Dikasihi atau dihancurkan? Dihancurkan, kan iblis tidak akan dijadikan perdana menteri loh, atau wakil presiden. Iblis akan dihancurkan. Jadi harusnya kita bertanya, loh, di mana kasih Kristus? Kasih tidak meniadakan tidak meniadakan keadilan. Kasih Allah adalah kasih dan keadilan berjalan bersama-sama, ya. Jadi kalau di perang ya nggak bisa dong Pak, kalau sudah dalam perang kamu harus dengan pertujuan membunuh musuh. Kalau enggak, bukan saja kamu mati, teman-temanmu mati. Ya nggak boleh dong kayak begitu, berarti kamu tidak mengasihi teman-temanmu dong. Kalau begitu jangan berperang. Kalau kamu tidak mau membunuh, jangan ikut berperang. Betul nggak? Namanya juga berperang, kita kan harus memikirkan yang lebih besar. Kita sedang mempertahankan negara kita misalnya. Ya tidak boleh berbelas kasihan pada musuh. Mana ada orang berperang berbelas kasihan pada musuh. Kecuali itu sudah tertawan, kita berbelas kasihan tidak membunuh. Nah itu lain, karena dia sudah tidak berdaya. Tapi lagi mau tembak-tembak itu kasihan. Kamu yang mati ditembak. Ya, tidak boleh. Hah? Kalau maksudnya karena itu saya mengatakan kalau musuh sudah tidak berdaya, kita mengampuni, itu adalah hal lain. Tapi kalau sedang berperang sengit-sengitnya begitu, ya tidak boleh kemudian waduh kasihan. Ya nggak boleh dong. Kalau itu lain, itu sebenarnya bukan perang, dia mengadakan penginjilan misalnya, ya, seperti kita tahu suami dari Elizabeth Elliot, Jimmy Elliot, 5 missionary. Mereka itu baru juga pergi di Inka, Amerika Latin atau mana, ya. Mereka dibunuh dengan panah padahal mereka bawa pistol karena mereka tidak mau membunuh. Karena mereka kan datang sebagai missionary, bukan datang sebagai prajurit untuk berperang melawan musuh. Lain dong Pak. Ya, tentu saja datang dengan sebagai missionary, masa kemudian kamu membunuh orang? Kan kita berbicara tentang situasi yang sangat berbeda. Tapi kalau kamu datang dalam urusan perang, ya tidak boleh begitu. Enggak, setiap itu pasti kasus yang berbeda, hikmat yang berbeda yang harus kita terapkan. Tidak bisa satu prinsip dilakukan untuk semua keadaan, itu berbeda, ya. Kasih pun ada Tuhan pun menghukum karena Dia mengasihi kita, ya, termasuk Tuhan pun menghukum sampai mematikan karena Dia mengasihi. Sehingga kita harus melihat bahwa hukuman Tuhan, keadilan Tuhan itu juga adalah bagian dari kasih-Nya, bukan bertentangan dengan kasih, ya. Oke, ya. Contoh gitu ya, kalau misalkan kita
di lingkungan kerja gitu Bu. Kalau misalkan ada orang ini yang menjadi difficult person banget maksudnya, terus kita dibikin dijadiin masalah sama dia dan kita benar-benar disusahkan gitu, dia menyusahkan sekali. Nah, karena dan itu juga membawa impact untuk ke semua gitu, semua orang. Nah, ini berhubungan dengan niat banget untuk maksudnya untuk sampai nih orang dipecat gitu ya misalnya. Nah, itu apakah itu merupakan suatu dosa atau kan misalkan kalau misalnya kita dikasih wewenang gitu harus dipecat kayak ini orang, apakah itu bertentangan dengan hukum atau ya sudah memang itu itu adalah keadilan di mana dia harus dipecat. Kalau memang dia pantas dipecat ya tidak salah dong untuk memecat, karena berbahaya kalau kita membiarkan orang yang tidak benar ada di dalam lingkungan, karena itu bisa mempengaruhi yang lainnya. Jadi kalau memang dia pantas dipecat ya tetap harus dipecat. Ya, jadi kita memikirkan dengan memang yang lebih besar. Tapi kalau kita mau dia dipecat gara-gara kita sakit hati itu lain perkara. Sebenarnya misalnya kesalahannya bisa diampuni tapi kita sakit hati, kita buat dia dipecat dan lain. Tapi kalau memang dia pantas dipecat, ya harus dipecat. Misalnya melakukan korupsi, itu sudah tidak bisa diampuni biasa di dalam perusahaan karena itu terlalu berbahaya. Ya enggak, pasti kemudian akan dipecat. Sehingga tergantung, tapi memang kalau memang dia pantas dipecat, ya seharusnya dipecat. Tuhan juga menghukum kok. Ketika harus dihukum ya Tuhan menghukum. Coba kita lihat, kita itu sering sekali tidak melihat bahwa Tuhan itu dua-duanya. Keluaran 34 ayat 6 dan 7 adalah dua ayat yang kita mengerti sekali. Ya, saya bacakan. Keluaran 34 dari ayat 6 itu berbicara tentang Tuhan yang menampakkan diri kepada Musa. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Ayat yang kita kenal nggak? Ya, tetapi saya teruskan baca. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Jadi Allah yang panjang sabar, Allah yang penuh kasih setia, tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Jadi Allah kita itu dua-duanya, kita tidak boleh hanya melihat satu bagian saja. Dia berlimpah kasih dan setia, tetapi tidak sekali-kali membiarkan dosa tidak dihukum. Kalau Allah dapat membiarkan dosa tidak dihukum, Yesus tidak usah mati di kayu salib. Yesus harus mati di kayu salib menanggung dosa kita karena Allah tidak bisa membiarkan dosa tidak dihukum. Tapi kalau misalkan itu akhirnya harus kita yang memulai seperti itu, apakah itu berarti kita dosa, Bu? Ya enggak dong, kalau kita menegakkan keadilan dalam hal itu memang orang itu pantas dipecat, ya kita tidak berdosa dong, berarti kita melakukan hal yang benar. Tapi kalau justru kita membiarkan itu malahan berarti kita tidak melakukan hal yang benar, malahan bisa berdosa kan? Jadi kita harus melihat secara objektif. Lihat secara objektif, jangan secara subjektif karena kamu benci, karena kamu marah. Secara objektif, keadilan apa yang seharusnya dilakukan, walaupun di dalam keadilan perlu kasih sayang. Karena itu kalau tidak harus dipecat, ya kita mungkin di dalam kasih ya anugerah berikan kesempatan. Tapi kalau sudah diberikan kesempatan masih terus begitu, ya sudah harus dipecat. Karena itu akan menjadi contoh yang sangat buruk bagi yang lain. Ya, membiarkan orang melakukan seenaknya dan tidak diberikan sanksi itu akan menjadi contoh yang sangat buruk. Nanti semua orang berlaku seperti itu. Jadi kita harus melihat gambaran yang besar, ya, dan lakukan secara objektif, jangan secara subjektif. Ya. Oke, mari kita tunduk dalam doa. Tuhan, Bapa kami di surga, kami bersyukur kami boleh melihat Tuhan bagaimana kehidupan Yakub. Ada hal-hal yang harus kami puji, imannya, percaya kepada perjanjian Tuhan dengan Abraham dan Ishak. Tetapi memang dia adalah orang yang selalu Tuhan mencoba melakukan segala sesuatu dengan caranya sendiri. Kiranya melalui kehidupan Yakub kami boleh melihat bahwa ini adalah sesuatu yang pasti tidak benar. Dan karena itu kami juga melihat Tuhan menghukum dia. Karena itu mampukan kami juga Tuhan untuk tidak melakukannya seperti Yakub. Mampukan kami untuk boleh mengerti dengan hikmat apa yang seharusnya kami lakukan dan apa yang tidak boleh kami lakukan, sehingga kami terhindar dari menghalalkan cara yang tidak benar untuk menggenapi rencana Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan memberi kami hikmat dan memberikan kami komitmen untuk boleh taat kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.